Asrofil Anbiya wa Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, hari ini kita menemukan waktu untuk teman-teman bisa diskusi. Mungkin saya sebutnya diskusi aja terkait akademik teman-teman di semester berikutnya, apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan ya, apa saja gitu. Sebentar, saya mau ganti ke ini dulu, laptop. Ya, baik teman-teman. Berdasarkan info yang saya dapatkan, jadi teman-teman hari ini mau membahas terkait minatan ya. Mungkin mau kita bahas dulu atau mau teman-teman tanya lalu saya jawab atau gimana konsepnya? Bahas Oke. dulu. Oke, baik ya. Jadi teman-teman sebelumnya dari angkatan teman-teman sudah ada yang menghubungi saya dan juga sempat diskusi juga terkait peminatan ya. Jadi memang peminatan ini sekarang kan teman-teman semester 2 ya. Berarti akan masuk ke semester 3. Benar nggak? Betul, Bu. Betul, Bu. Di semester 3 itu teman-teman belum peminatan. Belum mendapatkan mata kuliah peminatan. Jadi teman-teman akan mendapatkan mata kuliah peminatan itu di semester 4. Ya, jadi nanti masih mendapatkan mata kuliah umum di semester 3 ini. Nah, tapi memang kan teman-teman sudah mulai memetakan ya, kira-kira peminatannya mau ke arah mana agar nanti ketika magang teman-teman sudah bisa membuat laporan ke arah peminatan yang ingin teman-teman pilih gitu ya, atau yang peminatan yang nanti akan kita buka. Nah, dari hasil yang kemarin di voting didapatkan peminatan terbanyak itu K3 ya. K3 sudah bisa dibuka kelas. Berapa banyak kemarin K3 ya yang sudah memilih ya? Masih ingat K3 berapa yang memilih? 11 kalau tidak salah, Bu. 11 ya, baik. Oke, 11 untuk K3, kemudian ada 7 untuk AKK, lalu ada 2 untuk EPIT, dan ada 5 untuk Kespro. Jadi gini teman-teman, di kampus ini, di UFKM UMJ, kita bisa buka kelas kalau sebenarnya idealnya kalau mau bicara idealnya itu 15 kita baru bisa buka. Itu idealnya. Tapi kan kita melihat juga kondisi kalau di kelas khusus kan jumlahnya tidak sebanyak di kelas reguler. Jadi kita 11 bisa dibuka. Dan ada kebijakan lagi 7 sudah bisa dibuka. Nah, kalau lihat di sini maka kelas K3 aman ya, sudah 11. Nah, AKK aman sudah 7. Yang jadi permasalahan teman-teman di sini adalah EPIT 2, Cashpro 5. Kalau lihat di sini EPIT 2, Cashpro 5 berarti memang yang kita buka kemungkinan besar adalah Cashpro. Jadi EPIT yang ikut ke Cashpro. Tapi sekali lagi
saya memberikan atau kami ya dari kampus memberikan keleluasaan kepada teman-teman yang belum fix nih ya, belum fix peminatannya untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi mana yang mau akan dibuka, EPIT atau Cash Pro gitu. Dan tidak mungkin kita buka kelas cuma dua orang. Jadi kalau EPIT aja ada dua, terus tetap bersikeras mau EPIT 2 kelas, terus PS Pro 5 kelas, itu nggak mungkin. Tidak mungkin 2 orang diajar oleh dosen-dosen reguler gitu ya yang ada di kampus kita. Jadi silahkan EPIT dan Cash Pro ini bergabung gitu ya. Dan mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang terskip. Biasanya di awal perkuliahan itu, di awal wawancara masuk ke sini akan disampaikan bahwa kita ada beberapa peminatan, tapi kita tidak bisa memastikan semua peminatan yang diinginkan bisa dibuka. Akan dilihat apabila mencapai kuota, maka kita akan buka. Kalau misalnya kelas yang sudah itu ya memang peraturan yang idealnya itu 15 ya. Tapi karena apa namanya? Karena ini ada beberapa kebijakan lagi ya 7 masih bisa dibuka gitu. Mungkin itu untuk terkait peminatan. Jadi silakan EPIT dan Cashpro ini bergabung. Dan teman-teman yang perlu dipahami juga, kita itu baru mulai untuk mata kuliah peminatan itu di semester 4. Ya, jadi semester 3 ini masih menggunakan atau masih mempelajari mata kuliah umum gitu. Mungkin itu dulu, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ibu izin, Ya. saya Dika. eh Gimana ya Bu, kalau misalnya memang dari awal itu kan dikasih tahu ya kalau misalnya peminatannya banyak, waktu interview juga. Dan ketika interview tuh maksudnya kenapa Ka- untuk kelas khusus kenapa memang kalau misalnya memang ada kuota kan gimana ya Bu, kenapa tidak dari awal saja ditentuin gitu Bu, kalau misalnya kan karena kalau misalnya orang yang mendaftar ekstensi itu kan pasti akan eh bet- apa daftar kuliahnya pasti sesuai sama apa yang sedang dia dia bekerja sebagai apa gitu kan Bu. Kalau misalnya seperti ini kan saya sendiri milih Epic karena memang sesuai sama pekerjaan saya. Kalau misalnya emang ternyata nggak dibuka, itu seperti apa? Ya maksudnya solusinya seperti apa ya Bu? Karena memang dari awal ketika wawancara pun saya saya bilang ke Ibu Munaya kalau misalnya pilihan pertama saya biostat dan pilihan kedua saya pilihan pertama saya biostat dan pilihan kedua saya malah Epic gitu. Sama maksudnya kalau sama kayak seperti teman-teman yang lain aja sih Bu kan kami kami semua ini kan pasti kuliahnya akan sesuai sama yang kita kerjakan gitu Bu. Kalau misalnya ternyata harus maksudnya kalau misalnya ternyata tidak bisa ke kelas itu jujur jujur banget saya belum ada maksudnya saya nggak kepikiran sih Bu kalau misalnya harus pindah kemana gitu. Ya, Jadi jadi lanjut, silakan silakan. maksudnya jadi kalau misalnya ditanya kayak kalau misalnya masih bingung sebenarnya saya nggak bingung cuman bingungnya adalah ketika misalnya hal ketika saya yakin tapi terbentrok sama kebijakan kampus gitu padahal dari awal saya daftar saya pilih
pokoknya saya daftar, saya kuliah tuh, saya udah punya bayangan ke situ gitu, Bu. Kalau misalnya sekarang harus switch, saya nggak punya bayangan. Sedangkan pekerjaan saya tuh malah berhubungan terhadap hal itu gitu. Gitu, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke, jadi teman-teman, Izin berpendapat mungkin Bu, oh ya boleh? silakan. Iya Bu, betul yang dikatakan Mbak Dika. Karena kelas ekstensi itu kan rata-rata sudah bekerja ya Bu, dan mereka melanjutkan kuliah juga untuk menunjang posisi di tempat pekerjaannya. Jadi apabila contohnya misalkan seperti Mbak Dika di tempat pekerjaannya berhubungan dengan biostat atau epid, ketika harus dipindah misalkan ke yang lain, itu kan kasihan juga Bu dengan posisi beliau di tempat kerjanya. Itu sekiranya kebijakan dari kampus baiknya seperti apa ya Bu? Ya, baik. Ada lagi yang lain? Oke, jadi teman-teman, saya nggak tahu ya waktu wawancara itu apa yang disampaikan, tapi eh, kita selalu menyampaikan ke mahasiswa baru atau sebelum menjadi mahasiswa, kita punya banyak peminatan, tapi kita tidak akan membuka semua, tapi kita akan membuka peminatan yang kuotanya memenuhi. Saya akan memberikan kesempatan misalnya Mbak Dika dan Mbak Tiara mau EPIT. Ya, coba aja cari 7 peminat, nanti pasti dibuka gitu. Jadi kemarin itu eh, kami memberikan kesempatan untuk silakan bergaining gitu. Mau mana yang dibuka, EPIT atau Cashpro. Kalau misalnya ternyata anak Cashpro juga mau bukanya Cashpro, ya berarti dia sudah ada 5. Sekarang EPIT ada 2. Silakan bergaining, ini mau buka apa? Mau buka Cashpro atau mau buka EPIT? Jadi kan di sini saya tidak hanya memfasilitasi Mbak Dika dan Mbak Tiara kan, tapi ada juga teman-teman 5 lagi yang cash pro. Silakan. Saya dan tidak mungkin cash pro dibuka, EPIT juga dibuka. Dimanapun nanti teman-teman masuk ke extension manapun, pasti dia juga akan kuota. Nggak mungkin 2 itu tetap dibuka untuk peminatan gitu. Dan itu biasanya kami akan apa ya namanya? Akan sosialisasi di awal bahwa kita punya banyak peminatan, tapi kita tidak akan bisa buka semuanya. Dan yang udah-udah, paling kita kasih gambaran yang udah-udah itu yang banyak dibuka untuk kelas extension ini biasanya K3, AKK, itu tuh yang sering dibuka. Nah, begitu juga dengan reguler, teman-teman. Reguler itu ada sekitar 100 mahasiswanya, kurang lebih ya. Nggak semuanya dibuka peminatan yang ada, kecuali kalau misalnya memang mereka mencoba untuk mengajak teman-teman, ayo kita ini ya, ambil EPIT biar nanti kebuka EPIT jadi ada 7 atau 8 gitu. Ya, jadi mungkin itu yang harus dipahami teman-teman. Kalau misalnya memang sekarang nanya, Bu, kalau misalnya saya kan kerjanya di EPIT, tapi saya kalau nggak kebayang kalau saya harus masuk Cash Pro dan lain-lain. Yang dikeluarkan juga nanti ijazahnya bukan ijazah peminatan EPIT, ijazah teman-teman nanti yang keluar adalah SKM. Ya, SKM itu, makanya kenapa 3 semester tuh teman-teman belajar tentang ilmu dasar. Peminatannya hanya di semester 4 dan itu sekitar 9 mata kuliah. Selebihnya adalah mata kuliah Kesmas dasar gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan lulus sebagai seorang Kesmas, bukan seorang SEPTIP gitu. Bukan. Ya, peminatannya pun juga di sini hanya 1 semester. Begitu juga di kelas reguler gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya terkait saya kerjanya apa, ya teman-teman di awal itu saya nggak tahu ya, harusnya sudah disampaikan bahwa kita punya banyak peminatan, tapi kita tidak bisa buka semua. Kita akan buka kalau kuotanya mencapai sesuai dengan apa yang ditentukan.
Nah, kalau misalnya Mbak Dika dan Mbak Tiara tetap mau EPIT, coba ditanya ke 5 teman yang lain, mau nggak pindah ke EPIT? Yang anak-anak Kespro ini. Karena untuk buka 5 juga kan kita masih belum terlalu apa namanya cukup juga ya. Makanya masih bisa mungkin diajak teman yang ya silahkan kalian teman-teman berembuk lah nih anak EPIT dan anak Kespro ini. Mana yang mau dibuka gitu. Kalau misalnya memang keputusannya lebih banyak Kespro ya teman-teman EPIT harus legowo gitu. Apalagi mau dibuka 2 nggak mungkin. Nah, silakan berbeginning gitu dan kita nggak bisa memfasilitasi hanya dua mahasiswa untuk peminatan EPIT gitu. Ya kalau misalnya memang teman-teman permasalahan masalah dari dari tempat kerjanya, ilmunya cuma 9 mata kuliah yang terkait sama EPIT. Selebihnya adalah mata kuliah umum Kesmas. Teman-teman tuh akan lulus menjadi sarjana kesehatan masyarakat, bukan sarjana kesehatan EPIT atau sarjana Kespro, sarjana K3 enggak, tapi teman tetap adalah sarjana kesehatan masyarakat yang memang di semester 4-nya ada beberapa mata kuliah EPIT yang didapatkan gitu. Atau ada beberapa mata kuliah Kespro yang didapatkan. Atau ada mata kuliah K3 yang lebih banyak didapatkan atau AKK. Gitu. Mohon izin Bu, boleh saya masuk? Ya, silakan. Ya Bu, saya bukan, maksudnya saya suaminya si Dika. Jadi saya nggak terlibat langsung dalam perkuliahan gitu kan. Cuman kan saya bertanggung jawab atas apa yang diambil oleh istri saya gitu kan Bu. Jadi kalau boleh saya berpendapat nih Bu ya, kan kelas ekstensi ini kan berbeda dengan kelas reguler seperti itu Bu. Nah, kenapa pada saat awal misalnya di pembukaan pendaftaran itu, kenapa nggak langsung aja Bu, misalnya, oh kita ada buka kuota, kita memang di kampus itu tidak dibuka semuanya tergantung kuota gitu kan. Nah, kenapa nggak dari awal aja tuh, misalnya nih beberapa orang misalnya kita nggak buka semuanya, oke, yang daftar berapa orang, udah langsung di list aja tuh siapa aja yang daftar gitu kan. Kalau misalnya memang sudah full kan kita bisa, oh berarti kita cari kampus yang lain yang misalnya yang buka gitu kan. Karena memang kita maksudnya kan kebanyakan orang-orang juga maksudnya teman-teman juga kuliah bukan cuma nyari gelar gitu Bu. Kita kan ngejar ilmunya juga seperti itu kan. Which is yang kita ambil itu linear dengan apa yang kita kerjakan di kantor seperti itu Bu. Nah, kalau misalnya dipaksa seperti ini, maksudnya kan sekarang kita tuh kayak dipaksa kayak gimana ya Bu ya, kayak masuk terus nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya kayak istilah mungkin agak kasar tapi kalau boleh saya bilang dijebak gitu. Artinya kan kita sudah masuk tapi kita nggak ada punya pilihan. Sementara kita sudah membayar uh, kewajiban kita gitu sebagai mahasiswa. Sementara hak kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi seperti itu Bu. Mungkin itu saya bisa sampaikan Bu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang Pak, dari awal tidak pernah ada sistem peminatan itu sudah kita tentukan dari awal perkuliahan. Karena mekanisme atau pemilihan peminatan itu memang akan dilakukan di semester yang sudah ditentukan. Jadi nggak pernah tuh di awal peminatannya apa, mau EPIT apa, terus langsung dipetakan di awal. Nggak. Paling kita cuma tanya jawab, passionnya ke arah mana, oh ke K3, ini kemana, ini ke EPIT. Nanti kita pasti sampaikan. Bapak Ibu, biasanya ya, saya nggak tahu pas angkatan Bapak Ibu itu seperti apa. Tapi selama saya wawancara, saya akan selalu bilang, Bapak Ibu, apalagi kalau K3 tuh, saya lebih sering tuh biasanya lebih lebih fokusnya ke K3 karena yang sering banget kuotanya nggak cukup tuh di K3. Bukan nggak cukup ya, kebanyakan peminatnya gitu. Saya selalu sampaikan, Bapak Ibu, jadi bukannya menjebak ya, tapi di awal sudah disampaikan bahwa kita ada banyak peminatan. Ada peminatan ini. Biasanya begitu. Saya nggak tahu nih waktu angkatan kemarin gimana.
yang udah-udah, kenapa yang udah-udah nggak ada masalah? Karena di awal sudah disampaikan. Jadi kita tidak pernah menjebak mahasiswa. Jadi baru angkatan ini yang benar-benar kayak susah banget gitu ya. Maksudnya ada untuk pindah mengikuti kuota yang ada gitu ya. Jadi kalau yang udah di awal itu biasanya kita sampaikan, Bapak Ibu, kita banyak peminatan. Tapi kita tidak bisa membukanya semua sesuai dengan kuota yang ada. Jadi kalau misalnya ada 7 yang buka, malah tadi saya sampaikan harusnya tuh 15, cuman Bu Dekan memberikan kebijakan lagi, ya udah 7 kita buka lah gitu ya. Nah, itu kita akan buka. Bukan kami menjebak sama sekali, enggak. Di awal pasti kami sampaikan harusnya. Nah, kemudian nggak bisa di awal karena kalau dari awal kita sudah menentukan peminatannya apa, tanpa nanti kita ikuti alurnya dulu, itu teman-teman itu nggak semuanya sudah pakem mau peminatan itu gitu. Pasti nanti ada beberapa yang mereka sudah mulai terfikirkan mau peminatan apanya nanti di semester yang memang kita akan melakukan peminatan. Begitu juga di kelas reguler itu sama sistemnya reguler, walaupun mungkin tadi sampaikan kita bekerja, kalau kita bekerja kita akan memilih sesuai dengan apa yang kita minati. Nah, makanya dari itu dari awal bisa kita sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa buka semua. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk mekanismenya. Jadi nggak, mungkin saran Bapak tadi eh, yang saya tangkap begitu ya. Jadi di awal itu pas lagi wawancara, maaf kita misalnya ngomong, dan kita kan gini loh Bapak Ibu ya. Pas wawancara itu kan kita belum tahu mahasiswa itu berapa yang keterima, berapa yang nggak keterima gitu. Atau ada yang lanjut untuk daftar ulang lagi atau tidak daftar ulang lagi. Jadi ketika wawancara yang bisa kita lakukan hanya kita menyampaikan bahwa ada pemilihan ini, tapi kita nggak bisa buka semua. Kita nggak bisa bilang kita akan buka EPIT, K3, AKK ya Bapak Ibu, silakan pilih yang 3 ini. Padahal kita baru wawancara gitu. Jadi kita belum bisa mengkuotakan juga karena wawancara kan memang belum. Ya paling kalau kita sudah tahu mahasiswanya ada 25 misalnya, ya baru mungkin nanti kita bisa sambil jalan kayak sekarang semester 2 sudah mulai ditanya ini peminatnya mau ke arah mana gitu. Baru kita mulai petakan karena nanti kan semester 4 kita harus bikin mata kuliahnya, dosennya siapa. Jadi nggak bisa dari awal tuh kita sudah nentuin peminatnya apa, dosennya apa, sedangkan kita belum tahu mahasiswanya ada berapa. Pasti kita baru bisa itu kalau sudah lulus semua, sudah dinyatakan lulus, sudah bergabung dengan FKM UMJ, kemudian sudah kuliah semester 1, semester 2 baru kita mulai permintaannya mau apa, baru kita nanti bikin. Nah, mekanismenya gitu, Bapak. Jadi nggak bisa di awal kita sudah tentukan peminatannya ada ini, ada ini, ada ini. Karena memang setiap tahun juga berubah-berubah. Tahun lalu nggak ada tuh cash pro. Tahun lalu K3 sama AKK, udah 2 itu. Atau biasanya cashling yang ada juga tuh, kelas reguler itu. Makanya sangat fluktuatif ya peminatan tiap tahun itu. Dan yang udah-udah solusi kami adalah dengan mengatakan itu ketika kita wawancara. Kalau setuju ya daftar ulang, kalau nggak setuju ya mungkin, aduh kayaknya ambigu banget nih. Nanti jangan-jangan nggak sesuai sama peminatnya. Ya mungkin tidak jadi daftar ulang ke kami. Nah, bisa jadi begitu. Kurang lebih seperti itu. Izin Bu Fitri, Ya. ya mohon maaf. Oke, kalau saya memang ambilnya pas awal pendaftaran itu adalah peminatan K3 dari awal gitu ya. Tapi mungkin juga dari teman-teman yang bisa koreksi kalau saya salah yang K3 gitu. Tapi seingat saya, ini saya nggak tahu ya mekanismenya, apakah memang yang dulu-dulu adalah seperti ini. Pertama gini, ketika waktu saya pribadi saya daftar itu memang ditanyakan gitu ya, saat wawancara itu adalah peminatnya apa, saya pilih ketiga. Tapi kalau mungkin maksud tadi dalam arti tanda kutip ada misalnya di apa seperti udah masuk jadi ya udah kayak gini gitu kan gitu. Tapi memang jujur saya pun juga seingat saya tidak ada itu Bu ya diinformasikan gitu ya, apakah misalnya nanti ini nanti di semester sekian atau di semester berapa itu nanti akan ditentukan ya peminatan ini. Kalau misalnya memang nggak ada,
ya udah berarti nanti kalian harus misalnya gabung dengan peminat yang lebih besar jumlahnya. Itu yang saya ingat seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya saya memang dari awal udah milih K3 gitu ya, tapi memang yang saya tangkap waktu wawancara adalah seperti itu gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tadi kalau memang Ibu katakan adalah baru ditentukan setelah ada masuk gitu ya, sudah dinyatakan resmi terdaftar gitu. Tapi maksud saya gitu, izin Bu, apakah mungkin gitu misalnya ketika misalnya data nama-nama itu sudah masuk gitu ya, dengan tadi nama-nama itu sudah ada, mungkin gitu ya, itu di awal ini aja sih Bu, maksudnya mungkin apakah di awal itu misalnya ketika di apa tadi di semester, mungkin di semester 1 atau di mau akhir semester 1 gitu ya, ataupun misal di awal banget gitu ya, kalau nggak bisa di awal banget, jadi ada mungkin komunikasi yang mungkin sudah bisa langsung disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan hal tersebut. Jadi ketika artinya mahasiswa nanti bisa mungkin bisa mengambil sikapnya harus seperti apa gitu Bu. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Mohon izin. Terima kasih Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Ferli ya. Ya, maka tadi saya sampaikan juga, saya sejauh ini atau mungkin kita ada yang terskip ya untuk apa namanya ya, menyampaikan bahwa tidak semua peminatan yang ada di FKM ini dibuka untuk kelas khusus gitu ya. Tapi biasanya SOP kami, bukan SOP ya, itu sudah harus kita sampaikan karena kita mengantisipasi hal-hal seperti ini. Atau mungkin mohon maaf ada yang terskip ketika wawancara tidak disampaikan itu. Tadi Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa tadi yang mau epit Mbak? Saya Bu, Ya, wawancara sama siapa? sama Ibu Munaya. Oke, biasanya sih Bu Munaya nggak lupa ya untuk menyampaikan bahwa harus bukan harus, nanti akan ada peminatan, nanti akan ada dibagi sesuai dengan kuota gitu-gitu ya. Tapi saya nggak tahu lah ya. Eh, Semoga apa namanya? Saya sih saya sih ngerasanya biasanya kami menyampaikan itu. Mungkin ada yang terlupakan. Tapi meskipun demikian juga, yang perlu teman-teman ketahui juga, peminatan ini mau dimanapun berada, kayaknya untuk mau benar-benar semuanya sesuai dengan keinginan itu akan sulit gitu. Akan sangat sulit. Dan kalau misalnya memang tadi saran dari Pak Ferdi dari semester 1 harusnya sudah di sounding gitu ya. Berarti kan tetap teman-teman sudah masuk sekolah dulu, masuk kuliah dulu gitu, baru kita bisa sounding terkait peminatan. Nah, seperti ini juga pun kita sudah men-soundingnya dari semester 2. Dan teman-teman sebenarnya semester besok belum peminatan, masih belajar kelas mata kuliah umum dulu, belum masuk ke peminatan. Jadi masih ada 1 semester lagi yang teman-teman, 2 semester malah ya, karena semester 2 aja belum beres ya. Semester 2 belum beres, terus nanti masih masuk ke semester 3 belum ada peminatan, nanti semester 4 baru teman-teman itu peminatan. Jadi jarak untuk peminatannya juga masih beberapa bulan lagi gitu untuk bisa berpikir. Cuma memang kita coba untuk tarik lebih cepat karena dulu-dulu malah ini termasuk cepat nih peminatan. Biasanya kita sudah mulai peminatan yang menjelang semester 4 itu. Nah, ini udah dimulai dari semester 2 pertengahan ya. Kita sudah sounding, udah voting gitu. Dan itu biasanya kami menyerahkan saja udah silakan teman-teman berbagi apa di kelasnya berdiskusi peminat apa yang paling banyak, dan nanti kalau yang ini mau kemana itu udah mereka yang ya sama mereka aja gitu. Nah, mungkin di sini ada apa namanya ya, ada informasi yang tidak disampaikan atau apapun saya nggak tahu juga, tapi ya itulah adanya ya teman-teman, mau bagaimanapun tetap kita nggak akan bisa buka untuk semester 2. Tapi kalau saran-saran yang seperti itu ya mungkin nanti kita tampung dan kita akan apa namanya, menyampaikan lagi terkait peminatan ini di awal ketika wawancara. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa wah ini kayaknya agak nggak mungkin nih kalau kayak gini, saya nggak punya kepastian. Jadi teman-teman mundur untuk tidak melanjutkan untuk daftar ulang. Nah, itu jadi teman-teman bisa berpikir lagi. Mungkin ada yang terskip di angkatan teman-teman untuk penyampaian itu, saya juga mohon maaf juga ya, tapi
biasa-biasanya sih kami yang udah kadang kelas khusus ini bukan pertama kali, kami sudah bertahun-tahun memegang kelas khusus dan alhamdulillahnya aman-aman saja sih untuk pembagian ini, dan mereka semua kan rata-rata kelas karyawan ini bekerja ya, dan pembagian mereka ya kalau ada yang tidak sesuai kuota ya akan bergabung dengan yang lain, dan itu sejauh ini masih bisa dihandle dan mereka sendiri akhirnya yang memutuskan. Tapi kalau untuk yang sekarang mungkin bisa kita diskusikan lagi maunya bagaimana, mau masuk tetap di EPIT tapi Cashpro pindah ke EPIT, atau EPIT masuk ke Cashpro. Cuman itu saran saya yang bisa dilakukan. Mungkin di sana Bu Dekan bisa menambahkan terkait hal ini, Bu Dekan. Baik, terima kasih Bu Prodi, Bu Vini. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Tadi saya mendengarkan banyak hal begitu ya dari yang Bapak Ibu sampaikan, gitu ya. Terima kasih atas saran dan masukannya, begitu ya. Ini menjadi catatan bagi kami, begitu ya, untuk kedepannya. Kemudian yang pasti adalah saya juga baru kali ini mengalami begitu ya, karena sebelum-sebelumnya SOP ini akan kami jalankan. Sebelum wawancara pasti kita akan memberikan, makanya ketika kelas khusus ini tidak akan diberikan kepada dosen-dosen yang tidak mengetahui. Jadi ini hanya diberikan kepada prodi dan kepada wadek ataupun dekan yang mewawancarai kelas khusus. Saya nggak paham apakah mungkin Bu Munaya tadi yang disampaikan terskip atau tidak, begitu ya. Karena memang ini SOP-nya tidak boleh wawancara untuk kelas khusus dosen-dosen, gitu ya. Karena apa? Di awal kita selalu sampaikan, begitu ya. Saya selalu menekankan bahwa kalau di sini ini kuota. Kenapa? Karena kuota ini adalah di feeder dikti itu satu kelas harus 5 orang. Jadi ketika nggak masalah sih kalau tetap ini 2 kita buka. Tetapi hal yang dirugikan adalah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Itu menjadi tidak valid di PD Dikti Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Karena apa? Pernah kejadian di fakultas lain itu hanya 2 mahasiswa, tapi kejadiannya di S2 begitu ya, di program magister gitu. Ketika ini 2 orang saja, akhirnya tidak diakui ijazah dan transkripnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita tidak akan mengambil hal-hal yang merugikan untuk Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian tadi ada juga menyampaikan bahwa kami merasa terjebak begitu ya. Insya Allah kami tidak akan menzolimi Bapak Ibu sekalian begitu ya. Ada ya, maksudnya hal-hal case tertentu seperti yang kan saya dari tempat kerja harus misalnya begitu ya, harus memilih tetap misalnya apakah EPIT atau Cashpro atau yang lainnya gitu. Ini pernah terjadi jadi di 2 angkatan waktu itu ya. Jadi ada 1 orang yang dia memang contohnya ada yang K3, kemudian yang satunya EPIT gitu ya. Jadi ini memang beda angkatan waktu itu. Yang pertama K3. Kita sampaikan seperti ini, tidak bisa Bapak. Karena saya ingat betul yang Bu Vini sampaikan bahwa di wawancara pasti kita sampaikan gitu. Ini akan mengikuti atau bisa mengikuti reguler. Akhirnya kita sampaikan kepada Bapak tersebut. Beliau mengatakan saya akan memilih reguler karena dari kantor saya pun mendukung saya tetap K3 dan saya tetap tidak bisa memilih peminatan yang sama dengan teman begitu ya. Akhirnya dia memilih K3 gitu. Itu kemudian kalau yang EPIT itu di adik kelasnya gitu ya, 2 tingkat sesudahnya sama gitu ya. Dia akhirnya pun memilih reguler karena sebelumnya dia bilang saya harus izin ke kantornya dulu ya Bu, karena saya tidak bisa langsung memutuskan apakah saya ikut reguler atau tidak.
Kemudian dia sampaikan kepada kantornya, dan karena memang dia menginginkan tetap EPIT, jadi kantornya mengizinkan. Itu yang bisa kami sarankan gitu ya, kalau memang tetap mau dengan peminatan yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Karena saya juga sampaikan bahwa nanti di ijazah dan transkrip itu tidak ada keluar peminatan EPIT. Yang ada adalah sarjana kesehatan masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan gitu. Jadi insya Allah sebenarnya kita tidak ada niat ataupun ingin menjebak Bapak Ibu, kemudian ingin merugikan Bapak Ibu, tidak ada. Niat tulus kami adalah ingin memajukan umat begitu, itu seperti dasar dari Muhammadiyah begitu ya, maka kita selalu sampaikan, dan kami mohon maaf jikalau tadi terskip gitu ya. Ini menjadi bahan catatan kami begitu ya, bahwasannya bahwa baru tahun ini begitu ya ada yang terskip gitu ya, ada yang mengatakan kata Bu Munaya tidak menyampaikan, dan ini juga artinya bahan nanti saya harus berdiskusi dengan Bu Munaya kenapa hal ini bisa terjadi begitu ya. Karena seharusnya ini tidak terjadi begitu ya. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, monggo dipikirkan lagi. Jadi tidak ada niat sekalipun dari kami untuk memperhambat, kemudian juga kok tidak diizinkan dua gitu ya. Jadi berdasarkan kita sih mau aja gitu ya, tetapi nanti daripada ijazah Bapak Ibu sekalian tidak valid, nanti kami juga ya yang artinya kok ini dibiarkan begitu ya. Jadi tidak mau artinya membuang hal yang sia-sia bagi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Lini. Baik, terima kasih Bu Dekan. Jadi tadi ada beberapa yang saya tangkap dari Bu Dekan bahwa ada saran lain kalau memang tetap mau ke EPIT, nanti teman-teman yang tetap mau EPIT ini bisa ikut ke kelas reguler di semester 4 ya. Karena di semester 4 nanti ada peminatan juga untuk kelas reguler. Mungkin itu solusi yang kedua ya. Kalau yang pertama ya solusinya silakan berdiskusi antara EPIT dan Cashpro mana yang mau tetap dibuka. Mau Cashpro pindah ke EPIT atau EPIT pindah ke Cashpro, karena sih kalau dilihat di sini proporsinya 5 dan 2 ya. Kami sangat memberikan keleluasaan kepada teman-teman berdiskusi, silakan. Nanti kalau misalnya memang oh ternyata mau pindah ke EPIT semua atau oh ternyata mau pindah ke Cashpro semua, silakan dilaporkan. Tapi kalau ternyata tetap tidak mau pindah ke Cashpro atau yang Cashpro tetap mau 5, EPIT tetap nggak mau, ya nanti solusinya bisa pindah ke kelas reguler. Mungkin itu yang bisa ditawarkan dari kami. Teman-teman semua, ada yang mau memberikan tanggapan atau tambahan lagi? Izin Ibu. Ya. Sebenarnya izin disclaimer juga sih, maksudnya saya di sini jadi nggak, maksudnya di sini kayak menyalahkan Bu Naya, sebenarnya enggak ya, karena ternyata kalau misalnya teman-teman yang lain juga sama sih Bu, kebanyakan tuh nggak ada diinformasikan kayak ada kuota-kuotanya itu. Jadi maksudnya nggak hanya mungkin mungkin nggak, subjeknya itu nggak hanya Bu Munaya gitu loh Bu. Saya takutnya malah di sini saya menyalahkan Ibu Munaya padahal enggak gitu. Itu yang pertama. Kemudian eh sama kami juga di sini kuliah niat Bu, tulus gitu mau kuliah. Jadi maksudnya bukan bukan hanya UMJ-nya aja yang mau ngajarin kami juga mau kuliah dengan tulus gitu. Jadi sama-sama sama-sama mau sama-sama niat lah intinya. Kemudian eh ya itu tadi, terus kalau misalnya ada kan, ya maksudnya sekarang udah terlanjur ya Bu, udah hampir 2 semester gitu kan. Maksudnya kalau misalnya dari awal di maksudnya diinfokan lebih jelas dan segala segala macam kan, kami tuh masih ada pilihan gitu kan mau lanjut atau enggak. Terus tadi ada solusinya yang kalau terkait solusi yang selanjutnya yang terkait
mengikuti semester 4 itu maksudnya seperti apa. Kemudian tadi kalau misalnya harus kan tadi disuruh kalau pilihan pertama itu kan pindah gitu kan Bu, tapi tadi juga sebelumnya disebutkan kalau misalnya magangnya itu terkait sama peminatan. Itu bagaimana mohon informasinya Bu, terima kasih. Ya, baik. Jadi, teman-teman kalau terkait magang, teman-teman tuh akan magang di semester 3 akhir. Jadi semester 4 itu teman-teman peminatan memang kondisinya itu magang itu peminatannya belum dijalani gitu ya. Tapi nanti di akhir-akhir menuju ke semester 4 teman-teman magang. Nah, magangnya itu sebenarnya kalau misalnya nih sudah ada kelihatan nih di sini kan magangnya peminatannya sudah ada AKK, K3 dan Epic Case Pro 4 mata kuliah ini kan. Nah, berarti nanti teman-teman magangnya itu sudah nanti laporannya ke arah itu. Misalnya kalau anak K3 ya berarti terkait ada hubungan dengan K3. Kalau anak EPIT ya terkait dengan bukan EPIT apa tadi AKK terkait dengan AKK gitu. Tapi kalau misalnya pun ternyata sangat tidak memungkinkan dengan kondisi itu, yang penting teman-teman magangnya di dunia Kesmas. Jadi misalnya Mbak Dika kerja di bagian EPIT misalnya gitu. Kemudian Mbak Dika peminatannya Cashpro. Mbak Dika bisa mengambil atau magang dengan laporan yang berkaitan dengan, kalau misalnya yang cocoknya kan Cashpro ya karena sesuai. Tapi kalaupun enggak, apa saja yang penting berkaitan dengan Kesmas. Dia bisa berkaitan dengan EPIT silahkan. Yang penting masih ada hubungannya dengan Kesmas. Tapi jangan sampai yang kayak kemarin ada yang kerjanya di sebagai apa namanya di bagian keuangan di Alfamart gitu ya misalnya. Nah, itu kan Cashplusnya nggak ada tuh. Jadi saya bilang ya ya udah peminatannya apa sesuaikan dengan peminatannya gitu. Oh kalau misalnya agak susah dengan peminatannya ya udah eh yang penting ada Kesmasnya, ada kesehatannya, ada kesehatan masyarakat yang bisa dibuat di situ dilapor. Ya, mungkin K3-nya kah di sana bagaimana atau secara ekonomi manajemen apanya yang berkaitan dengan kesehatan misalnya. Nah gitu. Jadi kalaupun Mbak Dika ternyata kerjanya di bagian EPIT, tapi nanti misalnya ya Mbak Dika ada memutuskan untuk cash pro, silakan nggak apa-apa. Nanti magangnya berkaitan dengan EPIT juga nggak apa-apa. Bu, izin masuk, Bu. Saya Ibnu, Bu. Ya, silakan. Kalau sekarang kan terkait pembahasannya untuk magang ya, Bu ya. Ini mungkin mohon Tunggu izin. sebentar, untuk yang ini udah clear belum yang peminatan? Kalau sudah kita lanjut ke magang. Tadi Bu, pertanyaan sebelumnya yang saya tanya-tanyakan, kalau misalnya tadi kan ada pilihan pertama itu kalau pindah iya. Bu. Terus kalau pilihan kedua yang tadi Bu Erni bilang apa ikut semester 4 itu maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan lebih lanjut atau tidak gitu? Oh, jadi gini, sama halnya dengan kelas khusus. Jadi kelas reguler juga akan melakukan peminatan di semester. Berarti kalau mereka itu di semester, mereka semester 4 ya. Mereka di semester 6, 6 di semester 6 ya, mereka akan melakukan peminatan. Jadi nanti, nah tapi sama seperti teman-teman juga ya, mereka akan dibuka peminatannya jika kuotanya mencukupi. Alhamdulillah di angkatan yang sekarang, berarti yang angkatannya semester 6 ya sekarang itu, kita buka ada K3, ada Kesling, ada MRS, ada EPIT. EPIT dibuka. Nah, saya juga tidak mau nih memberikan jaminan gitu ya. Nanti bisa ikut di semester 6 kalau misalnya EPIT buka gitu. Kelas semester 6-nya anak reguler. Nah, jadi yang dimaksud dengan Bodeka nanti kalau misalnya di semester 6 ketika kan itu barengan tuh teman-teman semester 6 bikin peminatan, kelas reguler semester 4 kan peminatan. Nah, kalau misalnya semester 6 itu ternyata EPIT dibuka, kalau memang Mbak Dika tetap mau EPIT bisa lanjut sama anak reguler, cuman konsekuensinya mata kuliahnya atau perkuliahannya secara tergantung dosennya, biasanya banyak kan offline, nggak bisa online seperti kelas khusus. Kalau kelas khusus yang kita sangat mengkhususkan ya, teman-teman hanya bisa, bukan hanya bisa, teman-teman hanya cukup kuliah di jam-jam karyawan yang sudah selesai kerja gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti pindah
kalau misalnya Mbak Dika pindah di kelasnya reguler yang EPIT, kalau dibuka di semester 6 nanti mereka, Mbak Dika harus mengikuti jadwal anak kelas reguler yang kuliah tiap hari gitu. Dan tidak bisa online, kecuali memang kebetulan saat itu online. Dan juga biasanya kalau online itu pas jam-jam kerja biasanya. Itu saran yang kedua. Jadi kalau tetap nggak bisa nih harus EPIT. Tapi kami juga tidak menjaminkan bahwa EPIT akan dibuka di semester 6 yang nanti. Ibu izin Bu, terus misal yang Cashpro tetap memilih Cashpro dengan 5 orang itu, apakah kelasnya tetap dibuka atau kita juga harus mengikuti peminatan yang lain, yang kayak atau K3 atau AKK? Nah, itu kebijakan nanti akan saya tanyakan ke Budekan. Kalau 5 Cashpro gimana Budekan? Ya. Jadi kan ini karena memang sudah 5, insya Allah nanti saya coba menghadap Pak Warek gitu ya, karena kan yang melaporkan PD Diktinya nanti Pak Warek. Kalau misalnya, insya Allah sih kayaknya bisa. Kalau misalnya 5 ya, insya Allah bisa. Ini udah 5 ya Cashpro ya Bu? Sudah 5 Budekan. Ya insya Allah sih bisa. Kalau 5 ya, insya Allah bisa. Sebenarnya kan yang paling bagus kan 7 begitu ya. Tapi insya Allah 5 saya coba nanti kebijakan minta dibuka begitu ya. Artinya kan ini sudah memenuhi kuota kelas ya kalau 5 ya. Mudah-mudahan sih laporan di PD Diktinya bisa nih gitu. Karena memang yang sekarang agak sulit sehubungan dengan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa sekarang ini universitas ataupun prodi ini banyak yang ditutup karena katanya tidak berdampak begitu ya. Itu yang kemudian apa efeknya? Efeknya adalah banyak prodi yang akan dievaluasi begitu ya. Nah, termasuk juga universitas baik di negeri ataupun swasta begitu. Sehingga kalau misalnya itu tadi yang saya katakan bahwa kalau tidak memenuhi kuota kelas, khawatir malah disangkakan maksudnya kelas yang diada-adakan begitu ya. Tapi kalau misalnya 5 insya Allah kayaknya bisa deh. Jadi seperti itu Bu Prodi. Itu nanti saya hari Senin saya menghadap Pak Warek mengenai Cashpro, insya Allah bisa dibuka. Kemudian yang tadi Mbak Dika tanyakan bahwa kalau saran saya adalah karena ini tetap mau misalnya begitu ya mau ikut reguler, saya setuju. Artinya memang betul dia harus mengikuti reguler dan kalau dibuka. Kemudian itu juga harus dipikirkan dan izin kepada kalau yang sudah bekerja begitu ya, apakah diizinkan atau tidak karena dia akan mengikuti waktunya reguler gitu ya. Jadi yang waktu itu peminatan K3 dan EPIT yang sudah dilakukan oleh kakak kelas Bapak Ibu sekalian gitu ya, dia disetujui oleh kantornya begitu ya. Kemudian dia mengikuti yang peminatan. Kalau yang kelas maksudnya kelas bersamanya dia kembali lagi ke kelas khususnya. Jadi saran saya kalau memang mau itu izin dulu begitu. Gitu Bu Vini. Ya baik, terima kasih Bu Dekan. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait kelas khusus untuk yang masalah peminatan ya. Gimana? Ada yang masih mengganjal? Izin Ibu, berarti intinya memang mentok sih ya, nggak bisa kampus nggak bisa memfasilitasi hal tersebut karena terbentur sama kebijakan tadi. Apa yang ya terus kemudian juga kalau misalnya nggak make sense sih Bu kalau misalnya kami yang kelas khusus terus harus ikut reguler nggak tentu saja ya nggak bisa karena kan harus kerja jadi emang skak gitu nggak bisa emang nggak ada pilihan lagi gitu ya. Ya, ini masih ada waktu kan satu semester yang semester 2 ini kan ya. Kemudian masih ada lagi satu semester lagi untuk yang semester 3 yang masih dipelajari untuk mata kuliah dasar. Mungkin nanti bisa sambil dipertimbangkan lagi bagi teman-teman yang masih ya seperti ini kondisinya masih belum apa namanya ya belum bisa memutuskan karena satu dua hal. Tapi
untuk gambarannya paling tidak kami sudah bisa memberikan informasi ya. Itu tadi, 2 tidak akan bisa dibuka. Dan kalau misalnya tetap mau buka ya coba ngobrol sama anak Cashpro, mau nggak Cashpro buka kelas EPIT gitu. Ya itu sih yang bisa di kalau memang tetap mau yang EPIT ini tetap dibuka. Tapi kan Cashpro pun juga pada pengen Cashpro gitu kan. Jadi silakan. Kami sangat menyerahkan kepada teman-teman semua untuk berdiskusi antar teman-teman. Jadi ketika sudah ada keputusan silakan sampaikan ke kami. Tapi kalau untuk solusi yang lain ya mungkin agak sulit ya teman-teman ya. Yang bisa mungkin buat gambaran juga yang bisa disampaikan tadi yang disampaikan Bu Dekan bahwa nanti pun kalau teman-teman lulus juga yang dikeluarkan itu adalah sarjana kesmasnya gitu ya. Sarjana EPIT atau jurusan EPIT-nya pun tidak ditulis gitu. Gitu kurang lebih untuk masalah peminatan nanti bisa apa ya namanya dipertimbangkan lagi. Semoga dimudahkan. Kita lanjut ke magang atau masih ada yang mau disampaikan? Oke, saya lanjut ke magang dulu ya teman-teman. Nah, jadi alurnya teman-teman saat ini semester 2 masih mendapatkan mata kuliah dasar. Kemudian nanti di semester 2 juga masih kelas yang barengan ya, masih barengan semuanya. Nah, nanti di akhir semester 3 itu teman-teman akan melaksanakan magang. Jadi di semester 3 itu teman-teman sudah mulai untuk merancang untuk persiapan magangnya. Nah, untuk magang karena ini teman-teman kelas khusus, namanya juga khusus ya. Jadi teman-teman silahkan mencari tempat magang yang eh, teman-teman mau apa namanya mau menjadikan pembuatan laporannya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu saya kerja di eh, rumah sakit, ya silahkan kalau teman-teman mau magang di rumah sakit silahkan. Cuma memang sarannya adalah teman-teman tidak magang di tempat teman-teman sedang bekerja. Misalnya teman-teman di bagian administrasi, terus teman-teman di administrasi juga jadi kayak memagangkan tempat teman-teman sendiri kalau bisa ya. Mungkin bisa rolling ke yang mana izin saya mau magang di bagian ini terkait misalnya K3-nya kah atau apanya yang sesuai dengan peminatan yang sudah menjadi ancang-ancang teman-teman gitu. Lebih baik seperti itu untuk magangnya. Tapi tempatnya di mana silahkan teman-teman apa namanya memilih gitu. Jadi kita tidak memilihkan. Atau kalau memang butuh dipilihkan, misalnya kebetulan lagi nggak kerja gitu ya, ada nggak tempat magang? Nah, kita ada beberapa rekanan-rekanan tempat magang, misalnya kayak kalau di rumah sakit ada beberapa kayak di rumah sakit Sukapura, rumah sakit RSI Cempaka Putih, Taman Puring dan Pondok Kopi itu sudah MOU. Jadi kalau sudah MOU itu lebih mudah prosesnya. Tapi kalau misalnya sudah di tempat kerjanya masing-masing ya lebih mudah lagi. Jadi nggak perlu MOU, teman-teman silahkan magang di tempat kerjanya masing-masing. Tapi eh, jangan di tempat misalnya teman-teman administrasi di situ juga magangnya gitu. Pindah rolling ke tempat yang lain dengan nanti laporannya ya sesuaikan dengan peminatan teman-teman. Tapi kalau misalnya memang kayak tadi Mbak Devi, saya peminatannya kan misalnya ternyata Promkes tapi kerjanya di EPIT ya udah nggak apa-apa. Yang penting masih ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat gitu. Itu ya teman-teman untuk yang magang. Lalu nanti di semester 4 itu setelah magang masuk ke semester 4. Jadi di semester 4 ini padat merayap. Jadi teman-teman sambil menyelesaikan skripsi. Itu semester 4. Jadi di semester 4 itu kuliah. Kuliah untuk peminatan ada kurang lebih 9 mata kuliah. Lupa saya coba. Kalau nggak salah saya pernah kirim ke Mas Puji ya mata kuliahnya. Dan sambil juga teman-teman menyusun skripsi di semester 4 itu. Nah sekarang nih angkatan kakak kelasnya lagi nyusun skripsi nih sekarang nih. Sambil kuliah juga, sambil nyusun skripsi juga. Jadi memang di semester 4 itu
kuliah juga, nyusun skripsi juga. Beda dengan reguler ya. Kalau reguler tuh di semester 8 mereka khusus buat skripsi aja gitu ya. Jadi kalau kelas khusus di semester 8 itu, semester 4 itu skripsi juga, nyusun juga. Nyusun juga, kuliah juga. Jadi magangnya kita buat sebelum semester 4 biar selesai urusannya masing-masing ya. Magang beres, baru langsung masuk ke skripsi. Gitu, kurang lebih terkait magang. Ada pertanyaan? Bu, izin masuk terkait magang, Bu. Ya. Pertama, untuk magang sendiri, seingat saya itu pertama tidak disampaikan bahwa adanya magang di jurusan apa untuk kesehatan masyarakat gitu, Bu ya. Terus yang kedua, bahwa kalau untuk kaitannya dengan kesehatan masyarakat gitu ya, terus kita magang di D3 sendiri kan kita sudah pernah istilahnya magang juga gitu, Bu. Dan itu juga dikaitannya juga di kesehatan juga gitu. Dan di beberapa uh, kampus itu bisa uh, kreditnya juga masuk ke SKS yang sama bahwa sudah menjalankan magang di di D3 sebelumnya gitu, Bu. Nah, karena ini juga tahunya juga setelah berjalannya kuliah dan belum lama ini tahunya bahwa ada magang gitu, Bu. Apa itu memang harus diharuskan atau tidak bisa transfer SKS, Bu? Karena kan sama gitu, Bu. Jujur sebelumnya tuh saya pernah juga eh, mencoba mencari S1 tapi yang di biologi itu bisa, Bu, untuk yang magangnya itu masuk transfer SKS-nya gitu, Bu. Ya, jadi teman-teman, Sorry, Bu, sorry, maaf. oh ya, Satu lagi, Bu, karena kan posisi kita ini ekstensi, Bu, bukan reguler. Yang dimana jam kerja kita sendiri itu sehari-harinya dari Senin sampai Jumat lah gitu, Bu ya, atau sampai Sabtu itu sudah menjalankan pekerjaan rutin kita sehari-hari gitu. Dengan adanya magang ini tuh kita justru akan lumayan bingung nih, Bu, gitu tuh, mengorbankankah atau seperti apa gitu, Bu. Terima kasih. ya baik Izin Ibu, teman. Iya, iya, kalau untuk saya sendiri, saya kebetulan mirip peminatan K3 ya Bu, dan sebelum masuk juga sempat tanya-tanya gitu ya, bahwasanya kan saya sudah pernah sertifikasi K3 Kemenaker, yang mana sertifikasi itu juga berlangsung cukup lama gitu, berhari-hari. Dan apakah sertifikasi K3 itu bisa ditransfer SKS ke magang atau apa ya Bu? Karena dulu sempat ada yang bilang juga gitu, sertifikasi K3 itu bisa nambah poin gitu, antara skip matkul atau skip apa gitu waktu itu teh Bu. ya, baik. Izin, Bu. Ya, silakan. Mohon maaf izin. Ya, ini sama juga seperti tadi disampaikan oleh Mas Ibnu dan Mbak Tiara ya. Karena waktu saya juga waktu pas ditanya pemindahan K3, sempat juga ditanyakan masalah terkait sertifikat-sertifikat yang pernah didapatkan berkaitan dengan K3. Dan waktu itu juga disampaikan terkait dengan magang ini gitu. Jadi maksudnya bisa diinikan dengan tadi seperti kata Mbak Tiara, dialihkan jadi semacam masuk kepada penilaian plus lah gitu. Itu sih Bu yang waktu pertama kali saya pribadi dapatkan waktu wawancara. Disampaikan seperti itu. Terima kasih. Maaf Pak, waktu diwawancara disampaikan apa Pak? Nggak ada magang gitu? Iya, jadi ketika misalnya ada yang sudah dapat sertifikat terkait pelatihan yang atau pengalaman lah di dunia K3 itu jadi tidak ada disampaikan terkait magang itu, jadi udah langsung ya jadi nilai plus lah. Saya lupa waktu istilahnya apa gitu. Itu sih Bu. Oh, mungkin bukan pengganti magang tapi nilai plus gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan transkrip nilai itu kan saya termasuk yang mengecek, yang mengkonversi ya. Jadi di kita di reguler itu ada 3. Ada PBL 1, PBL 2, ada KKN, ada magang. Ada 3 poin. Jadi kalau misalnya ketika kami lihat di transkrip nilai D3 Bapak itu ada misalnya melakukan PBL atau pernah melakukan magang, itu nanti akan kita konversinya tuh ke PBL 1, PBL 2. Dan juga akan kita konversi ke KKN. Nah, maka magang ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Kita pilihkan yang paling mudah. Karena kalau PBL itu harus turun ke masyarakat. Kalau KKN harus bekerja sama kelas sama sama UNIF. Nah, maka magang ini yang tidak kami masukkan konversi karena
kalau saya mengkonversi nilai PBL sama nilai Bapak yang lain ke KKN, nanti bahkan mau nggak mau Bapak dari Ibu harus PBL kan? Karena di gongsnya atau goalsnya si Kesmas sendiri itu adalah PBL, problem solving praktek belajar lapangan. Nah, tapi kan teman-teman ini di sini kan sudah bekerja ya, maka kita konversi di PBL ya. Tapi nggak mungkin kita mau konversinya di KKN, nanti habis, nggak mungkin. Jadi nggak bisa di magang, maka magang lah yang kita pertahankan. Dan inilah yang paling mudah dikerjakan oleh teman-teman yang kelas karyawan. Karena bisa dikerjakan di kantornya, gitu. Nah, jadi itu terkait. Tapi kalau saya rasa sih ketika wawancara ada yang bilang misalnya pewawancaranya mengatakan bahwa nanti kalau punya sertifikasi AK3U atau misalnya punya pelatihan-pelatihan ini, itu akan mengkonversi magang. Saya rasa nggak begitu deh penyampaiannya, mungkin ya. Saya juga nggak ada di situ soalnya. Karena belum pernah sepertinya, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Dekan juga ya, karena ketika saya mengkonversi, saya tidak pernah mengkonversinya dengan belum. Mungkin nanti ada kebijakan lagi ya, karena memang sekarang itu banyak kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan Dikti, misalnya kalau misalnya mau mau mengganti skripsi dengan Dikti nih ngeluarin nih skripsi, ini baru wacana ya, katanya bisa skripsi tanpa skripsi tapi harus publish di Sinta 2. Kalau sudah publish di Sinta 2 dengan mata kuliah atau materi pembahasan terkait penelitian yang Kesmas gitu ya, dan nama pertama itu akan tidak perlu skripsi, tapi itu baru wacana dan itu belum disahkan oleh UNIF. Jadi kalau belum disahkan oleh UNIF kita belum bisa adopt gitu. Kalau udah disahkan oleh UNIF kemudian sudah ada pedomannya, nah kita bisa coba bisa nggak nih kita adopt di kita, dan bisa nggak buat kelas reguler atau kelas khusus gitu ya. Nah itu belum ada. Nah tapi sejauh ini belum ada saya mendapat info bisa mengkonversi sertifikasi untuk menjadi nilai magang. Tapi nanti coba kita klarifikasi ke Bu Dekan ya, mungkin ada kebijakan baru gitu ya. Nah itu untuk yang magang ya. Jadi saya rasa ketika wawancara arahnya bukan ke situ, tapi lebih ke wah nanti bisa punya poin baru nih, poin bagus nih kalau sudah AK3U gitu dan lain-lain. Nah kemudian untuk yang tadi rasa-rasanya waktu D3 kan udah ada PBL, sudah ada KKN, kok kita masih lagi diharuskan di sini magang. Nah itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau yang sesungguhnya Kesmas itu kurnasnya, kurikulum nasionalnya untuk menjadi seorang Kesmas, itu harus menjalani PBL 1, PBL 2, kemudian kalau dari UNIF-nya harus ada KKN-nya, kemudian harus ada magang. Itu sudah ada kurikulum nasionalnya secara nasionalnya itu harus ada. Makanya ketika saya mencoba mengkonversi nilai-nilai Bapak Ibu di sini, ketika memberikan transkrip nilai ya, yang kita konversi lebih ke PBL-nya dan KKN-nya, magangnya kita pertahankan gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya PBL, nah itu dikonversi ke PBL juga gitu. Atau ada misalnya ada magang gitu, kita konversi ke KKN gitu. Agar bukan dikonversi ke magang. Kalau dikonversi ke magang, teman-teman kan berarti harus KKN nih, harus PBL, lebih ribet lagi itu urusannya kalau PBL sama KKN. Wah, itu harus ke masyarakat, nggak bisa di kantor sendiri dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait magang. Kenapa teman-teman harus magang tetap di kelas reguler yang notabene ya kita kan udah di kelas khusus kita kan udah kerja, ngapain lagi kita magang ya memang, tapi butuh nilai itu. Dari mana kita dapat nilai itu? Nah, dimudahkannya ya karena di kelas khusus silakan teman-teman magang di kantor sendiri. Cuman tetap ada laporannya terkait Kesmas dan kalau bisa terkait jurusannya, dan kalau bisa ya jangan di tempat teman-teman kerja gitu. Maksudnya di bagian teman-teman kerja. Izin Bu, apakah ini baru berlaku atau seperti apa Bu? Karena saya ada teman juga yang lulusnya juga dari UMJ Bu, bahwa yang dulu itu tidak ada magangnya gitu setelah saya konfirmasi gitu. Dan itu pun saya tahunya kan setelah setelah berjalan kuliah yang cukup lama baru tahu kalau ternyata ada magang gitu. Dan setelah saya konfirmasi ke rekan saya dulu yang pernah kuliah di UMJ, kalau dulu tuh emang nggak ada magang gitu. Dan itu seperti apa gitu Bu? Karena saya masih belum Magang nangkep. di Kesmas Pak nggak ada magang kelas khususnya. Setahu saya, iya, gitu. Itu tuh saya coba tanya tuh jawabannya seperti itu. Saya tuh masih belum bisa menangkap Bu sebetulnya bahwa
kita sudah melakukan apa namanya tuh praktek kerja lapangan gitu Bu ya, waktu zaman D3 dan itu tidak bisa dikonversi ke apa yang sekarang gitu S1 gitu. Karena di beberapa jurusan yang lain itu jika emang ada praktek lapangan yang sebelumnya di D3 itu sudah ada praktek lapangan itu bisa dikonversi gitu Bu. Terima kasih. Ya itu Pak, maaf saya sampaikan. Jadi kurnasnya SKM nasional itu ada PBL. PBL itu praktek belajar lapangan. PBL-nya ada 2 juga Pak, harus PBL 1, PBL 2. Nah, kemudian ada KKN. KKN ini udah harus di UNIF, kalau enggak ya kita nggak bisa keluarin jasanya juga kan berarti. Jadi itu syarat khusus di UNIF. Jadi harus ada KKN, ada PBL, ada magang. Itu harus ada 4 ini di Kesmas. Untuk lulusan Kesmas itu 3 4 ya berarti PBL 1, PBL 2, KKN dan magang itu nilai harus ada. Nah, kan saya konversi nih, Bapak Ibu kan kirim nih transkrip nilai. Kenapa ada Bapak yang harusnya kalau reguler itu bisa 8 semester, nah Bapak Ibu cuma bisa 4 semester karena nilai-nilai itu dikonversi. Saya mengkonversi nilai Bapak Ibu yang praktek lapangan ini jadi dikonversi ke PBL 1, PBL 2. Misalnya Bapak punya 3 nilai terkait PBL ini, praktek lapangan. Ada 3 nilai praktek lapangan. Maka 3 nilai ini akan konversi ke PBL 1, PBL 2, dan KKN. Nah, magang ini akan tetap ada. Karena tidak bisa dikonversi semua. Memang kalau misalnya saya lihat ya di transkrip itu misalnya ada praktek lapangan 1 gitu kan. Ya udah, kadang-kadang 1 itu bisa saya konversi ke 2, PBL dan PBL gitu. Tapi tidak bisa semuanya kita konversi gitu, Pak. Itu ada hitung-hitungannya. Maka yang kita tetap tinggalkan adalah magang. Karena kami menganggap magang itu yang paling mudah dilakukan oleh kelas khusus. Nah, kemudian kalau selama nggak tahu ya kalau waktu zamannya Bu Dekan yang jadi Kaprodi, selama saya jadi Kaprodi, kelas khusus ada magang. Tidak pernah ada kelas khusus tidak magang. Nggak tahu nih ya kalau mungkin kebijakan yang dulu-dulu ya. Nah, selama saya jadi Kaprodi sih kelas khusus selalu ada magangnya, Pak. Bahkan ada yang di tempatnya sendiri, yang tadi saya sampaikan ada yang di mungkin dia nggak ada tempat magang terus nanya ke kami, itu juga ada. Mungkin itu ya yang terkait magang yang bisa saya sampaikan. Sudah terjawab belum semua pertanyaannya? Kalau kurang nanti bisa ditambahkan Ibu Dekan. Maaf Bu, mau tanya lagi Bu. Tadi yang Ibu izin yang tadi Ibu bilang ada dikonversi dari misalnya kami mendapatkan praktek lapangan sebelumnya di D3 itu setelah dikonversi itu maksudnya dengan dengan jumlah magang yang berapa kali itu bisa apakah tadi Bu hanya bilang maksudnya tadi Bu bilang hanya 1 sampai 3 saja atau kalau misalnya praktek lapangan itu bisa kami pendapat sebelum bisa sampai 5 itu apakah memang tetap juga jatuhnya tetap ada magang juga gitu atau gimana Bu? Tetap. Jadi tetap kita yang bisa kita konversi itu cuma PBL 1, PBL 2 dan KKN. Yang magang tidak bisa dan misalnya nilai PBL nilai praktek lapangan Bapak ada 2 atau ada 1. Nah, itu kita mengkonversinya ya ke yang bisa kita konversi itu ke PBL, itu yang cuman bisa kita konversi. Jadi kayak misalnya nih, kita cucuku cantik-cantik lagi bertengkar. Apa mata kuliahnya sebenarnya kalau dilihat lagi tuh ya, itu banyak banget yang nggak cocok gitu. Nggak cocok mata kuliahnya sama yang harus dikonversi ke SKM. Cuman kan kita mencoba untuk biar meramu lah agar teman-teman ini bisa lulus. Apalagi kalau misalnya kalau saya mau buka-bukaan ya yang jurusannya ada teknik darah, akademi donor darah atau apa gitu ya, atau yang bagian mata atau bagian itu tuh untuk mengkonversi ke Kesmasnya itu benar-benar aduh ini nggak cocok mata kuliah. Cuma kan kita mencoba memberikan kekhususan lah untuk kelas khusus agar kelas khusus ini bisa lulus 4 semester. Kalau mau dibuka Pak, Bapak, Ibu ini konversi ini apalagi kalau yang mata kuliahnya yang peminatannya yang jauh gitu ya, yang jauh dari Kesmas kayak refraksi mata atau gigi atau pembentukan gigi dan lain-lain itu saya kalau konversi itu ya mengkonversinya ya
lumayan berat gitu ya. Tapi kita ya pokoknya gimana caranya kita ramu biar bisa lulus 4 semester. Nah, cuman yang memang akhirnya kita mencoba kalau teman-teman ini dipaksakan untuk PBL 1, PBL 2 kayak reguler, KKN makanya nggak mungkin ya. Akhirnya kita korbankan, bukan korbankan lagi, kita coba yang bisa dihapus itu ya PBL 1, PBL 2, dan KKN. Nggak bisa di semuanya kita ada empat yang harus dilaksanakan prakteknya. Nggak mungkin kita hapus empat-empatnya. Maka yang kita coba pertahankan ya magang yang kira-kira magang ini paling mudah teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, ini dari mana nilainya? Kita coba ada nggak praktek-praktek nih di sebelah kiri ini di bagian apa namanya transkripnya. Udah cocokologi aja udah praktek apa ya udah ini bisa masuk ke PBL. Tapi nggak bisa empat-empatnya kita karena butuh tetap ada praktek. Kalau walaupun kelas reguler kelas khusus kita butuh ada nilai praktek yang real yang kita dapat dari kampus gitu. Nah, ya cara mudahnya ya magang udah paling mudah. Karena magang itu nggak perlu kemana-mana. Kalau PBL kan harus turun lapangan ke masyarakat. Itulah Kesmas. Ketika kita ngambil Kesmas, bisa aja Kesmas kesehatan masyarakat. Ya bikin proyek di puskesmas, ke lapangan, lalu harus nginep di sana berapa lama. Kan nggak mungkin teman-teman kelas khusus melakukan itu. Makanya kami memilihkannya magang. Dan pertanyaannya tadi, apakah nggak bisa, Bu, praktek-praktek kita yang sudah kita lakukan untuk menghapus semua praktek-praktek yang ada di Kesmas yang nggak bisa semua ini kita udah menghapus 3 ya 1 yang kita pertahankan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat pentransferan nilai pengkonversian nilai itu ya kalau mau dibuka bener-bener dibuka itu banyak sebenarnya nggak lolos gitu ya nggak sejalan dengan mata kuliah Kesmas tapi kan kami namanya juga kelas khusus teman-teman kan kelas karyawan ya pasti kita mencobalah meramu mempermudah dan kita juga ya bedakan skripsinya pun juga teman-teman akan lebih dimudahkan tidak seperti kelas reguler kita akan pilihkan dosen-dosen yang lebih mudah untuk ditemui lebih mudah kooperatif dan lain-lain dan juga nanti ya yang penting teman-teman juga kooperatif ya ke kami ya jadi tetap mengerjakan ya tetap mengikuti alur-alurnya nggak juga tiba-tiba selesai nggak juga tapi alurnya tetap ya kita pasti akan warning lah ke dosen-dosen tolong ya nih kelas khusus perlakuannya khusus gitu mungkin itu terkait magang ya Bapak Ibu ya mungkin ada yang bertanyakan lagi Izin Ibu boleh berpendapat ya ya pada awal sebelum masuk UMJ itu kan saya jelas cari tahu ya Bu ya dari berbagai sumber dari admin TikTok yang suka live juga dan dari wawancara juga itu disampaikan memang transkrip D3 itu memang bisa mengkonversi SKS untuk lanjut ke S1 karena itu kan termasuk pendidikan formal. Terus disampaikan juga waktu itu saya masih ingat bahwa pendidikan non formal seperti sertifikasi juga itu ada Permendiknya juga cuman saya lupa nomor berapanya bahwasanya pendidikan non formal seperti sertifikasi itu juga atau pengalaman kerja itu juga bisa diakui sebagai pembebasan sejumlah mata kuliah atau mempersingkat SKS gitu Bu. Itu kalau di UMJ sendiri saya juga awalnya heran Bu karena hanya transkrip nilai yang harus diupload ini kok nggak ada kolom untuk sertifikasi yang diupload gitu. Jadi mau confirm Bu untuk sertifikasi K3U saya kira-kira untuk di UMJ sendiri itu bisa dikonversinya kemana ya Bu? Karena sebelumnya saya kan dari D3 D3 bidan Bu ijazahnya. Sedangkan sekarang saya bekerjanya di bagian K3 dan sudah sertifikasi juga. Apakah sertifikasi non formal saya bisa dipakai di UMJ atau tidak ya Bu? Untuk konfirmasi itu saja sih Bu. Oke baik mungkin nanti bisa dikoreksi sama Bu Dekan ya Bu Dekan kalau saya ada salah penyampaian jadi teman-teman kita sebenarnya ada lagi namanya kelas apa namanya ya kelas khusus kelas reguler RPL. Nah kalau yang berkaitan sama mengkonversi sertifikat lalala semua itu tuh masuknya sebenarnya ke kelas RPL cuma kebetulan memang kita belum buka kelas RPL kita baru kelas khusus yang kita buka dan kebijakan yang udah saya nggak tahu nih yang sebelum-sebelumnya udah selama saya menjadi kaprodi dan didampingi oleh Bu Dekan yang kita konversi ya memang dari transkrip masih dari transkrip kalaupun nanti ada kebijakan baru ternyata sertifikat AK3U bisa ditranskrip dan lain-lain itu pasti nanti saya akan disampaikan dan saya itu akan lakukan gitu sejauh ini
selama saya apa namanya mengkonversi transkrip nilai ya, baru transkrip yang saya konversi. Dan kalau yang terkait tadi itu namanya kelas RPL. Kita sempat buka tapi memang peminatnya belum, bukan sempat buka, akan buka kalau peminatnya memang ada gitu. Karena memang itu kan yang diambil adalah orang-orang yang memang punya banyak sertifikat, kemudian pengalamannya sudah cukup panjang, dan jadi itu akan mengkonversi nilai-nilai mereka dari situ. Tapi mereka tidak punya transkrip. Yang dikonversi adalah apa namanya, pengalaman-pengalaman dan sertifikat-sertifikat. Jadi kalau yang sudah D3 itu biasanya masuknya ke kelas khusus. Tapi kalau yang memang dia dari awal belum ada kuliah itu bisa ke kelas RPL, atau bisa juga kelas RPL itu di S2. Jadi ada beberapa kelas-kelas lah kita. Jadi nanti teman-teman sekarang ini ada di kelas konversi, kelas khusus, yang dimana memang proses pengkonversiannya masih melihat transkrip. Tapi saya mau minta arahan Bu Deka juga, mungkin ada info terbaru dan terkait pengkonversian gitu. Ya. Iya Baik. Ibu, izin Bu, di awal-awal tuh ya kita juga ini ya Bu ya, nggak tanya gitu ke berbagai sumber, apalagi admin live TikTok itu sering banget live, dan mereka juga ternyata nggak ngejelasin gitu bedanya RPL sama kelas khusus ekstensi, dan mereka tuh bilangnya oh iya sama kok, sama kayak RPL sama. Jadi kita ya gitu ya Bu. Jadi tentang sertifikasi non formal tadi yang disampaikan, oh itu untuk RPL, tidak berlaku untuk kelas khusus ekstensi. Itu ya dari kami juga cukup sedih gitu Bu. Kenapa dulu nggak disampaikan, oh ini kita bedanya RPL ini, bedanya kelas khusus ekstensi ini. Karena yang kita ketahui itu, oh ya ekstensi kelas karyawan itu mirip dengan RPL gitu. Ternyata nggak ada sounding itu gitu dari pihak UMJ. Itu bagaimana ya Bu? Mbaknya nanya nggak waktu di pendaftaran, jangan maksudnya pas lagi daftar ya. Kalau itu kan live TikTok itu kan info simpang siur ya. Kita nggak bisa ngontrol juga info-info dari sana ya. Nah, ketika daftar masukin berkas, nanya nggak ini kelas reguler apa kelas khusus apa kelas RPL gitu. Dan kalau kelas ini yang dikonversi apa aja, sempat nanya nggak waktu itu? Waktu itu saya nggak nanya sih Bu tentang RPL, cuman yang saya tanya ya yang dikonversi apa aja, terus disampaikan dari transkrip sama sertifikasi, terus oh ya udah gitu. Pas saya daftar gitu masukin upload transkrip, udah diupload kok nggak ada kolom sertifikasi. Dalam hati oh mungkin nanti kali ya akan menyusul saat peminatan, dan ternyata berbeda gitu. Maaf, saya potong Info sedikit. sekarang. Nanyanya sama siapa, Mbak Tiara? Aduh saya lupa lagi Bu. Sama kalau kita kan admin resmi kita dari Kesmas itu ada Mbak Dita. Apakah sempat nanya ke Mbak Dita? Karena kan kalau live TikTok dan gitu-gitu kami nggak bisa menjamin itu benar-benar admin kami yang ngomong ya. Nah, kalau misalnya memang nanyanya ke Mbak Dita, mungkin kita bisa evaluasi, atau ke bagian admin kami, kita bisa evaluasi kok kasih infonya seperti itu gitu ya. Jadi bahan evaluasi kami juga. Tapi kalau misalnya bertanyanya ketika di kolom chat TikTok dan lain-lain, saya nggak bisa kasih informasi apa-apa ya, karena itu khawatirnya bukan dari benar-benar dari admin resmi kami gitu. Karena selama ini kita belum pernah buka kelas RPL, bukan belum pernah. Belum disahkan kelas RPL ya. Saya masih menggo apa namanya ya, sama Warek satu itu masih ditanya nih satu mau buka RPL nggak, mau buka RPL itu masih, kita tuh masih maju mundur karena lihat animo kelas RPL belum begitu banyak gitu ya. Karena kalau teman-teman ini dari extension biasanya diarahkannya nggak mungkin RPL, karena kalau RPL itu nggak dilihat nilai-nilai extensionnya, nanti yang dilihat ya pengalaman selama, biasanya dari kelas SMA kalau RPL itu. Gitu. Jadi mohon maaf Mbak Tiara kalau misalnya waktu itu nanyanya bukan sama admin resmi kami nggak bisa mengkomen apa-apa. Tapi kalau memang ternyata sama admin resmi kami yang menyampaikan, kami nanti akan coba evaluasi terkait jawaban itu. Kok nyampeinnya begitu gitu. Atau mungkin saya mau coba masukan dari Bu Dekan dulu terkait AK3U ini, Bu Dekan, apakah memang sebelum-sebelumnya AK3U ini bisa dikonversi atau bagaimana gitu, Bu Dekan, silakan. Baik, ya. Terima kasih Bu Vini. Jadi
Memang betul ada kelas RPL yang ini akan dicanangkan, tapi itu pun belum fix ya, karena menunggu dari SK Rektor. Kami belum ada, gitu ya. Jadi selama saya jadi Kaprodi, saya menyambung tadi ya, kok tidak ada magang gitu. Saya baru malah mau tanya, itu angkatan berapa yang tidak pernah magang ya? Karena dari dulu adalah kita bergening ke fakultas lain. Kalau fakultas lain yang kelas khususnya dia mengkonversi magang tapi harus ikut KKN. Jadi itu akan lebih sulit. Nah, karena ini adalah kelas khusus, kami tidak akan mau memperburuk kelas khusus gitu. Artinya kan mereka sudah bekerja. Maka saya bilang waktu pas saya jadi Kaprodi bahwa ini PBL saja yang dikonversi, jadi nilai magang kita convert ke PBL dan KKN. Kenapa? Karena magang mereka bisa magang di tempatnya, tetapi prosesnya proses praktek belajar lapangan, gitu kan. Nah, kemudian kembali lagi, kalau misal dikatakan TikTok, kami tidak pernah admin bermain di TikTok, begitu ya. Jadi betul apakah itu akun resmi dari FKM atau tidak, saya belum tahu tuh Mbak, gitu ya. Jadi setahu saya tidak pernah FKM itu di TikTok, begitu ya. Apakah itu akun resmi FKM, saya belum tahu gitu. Jadi yang mengatakan bahwa ini bisa dikonversi, iya betul, dikonversi AK3UI nanti modelnya sistem RPL. Jadi insya Allah nih kalau misalnya sudah di SK-kan, ada sistem RPL, ada sistem konversi. Kalau RPL adalah berapa banyak yang sudah diikutin, kemudian itu akan berbeda-beda mengikuti kuliahnya. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 2 tahun. Jadi tergantung apa yang diambil. Kemudian kalau konversi, kita akan tutup mata, kita menjadi paket kan menjadi 2 tahun. Dan kalau yang di RPL, ini minimal 2 tahun. Jadi setiap mahasiswa ini akan berbeda-beda. Ada yang nanti bisa 2 tahun, ada yang 3 tahun, atau ada yang 4 tahun. Gitu. Dan makanya kami masih ingin mempelajari RPL ini karena kok kayaknya akan mempersulit kami. Kenapa saya bilang mempersulit? Makanya Bu Fin tahan dulu Bu Fin. Ini kan karena belum ada SK Rektornya, saya bilang gitu. Kita coba pelajari dulu, kok kayaknya malah lebih mempersulit mahasiswa. Saya bilang begitu. Makanya jadi tolong Prodi pelajari lebih detail begitu ya, jangan sampai kita menyengsarakan mahasiswa. Begitu mungkin tambahan saya Bu Fin. Ya, baik, terima kasih Bu Dekan. Ya, berarti clear ya, kita tidak ada KKN ya Bu Dekan, dari selama Bu Dekan menjabat ke Prodi sampai Bu Dekan sekarang menjadi dekan juga selalu ada KKN. Dan berarti ya selama saya menjabat ke Prodi pun selalu ada, magang, selalu ada magang. Dan sekarang pun juga ya itu, kita memilihkan yang paling mudah ya memang magang yang tidak dikonversi gitu. Jadi teman-teman harus jalankan. Mungkin itu teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi atau disampaikan lagi? Izin Bu, perihal magang ya Bu. Ini kan kita juga nggak semuanya itu kerja sesuai dengan peminatan gitu kan. Ada yang di bank, ada juga yang emang di klinik kecantikan. Itu kan emang tidak sesuai dengan peminatan kita yang emang yang udah kita pilih gitu Bu. Perihal magang untuk kerja itu kan terutama kayak di luar rumah sakit itu mungkin kalau di bank libur Minggu gitu kan atau Sabtu gitu. Tapi kan kalau di bagian kayak saya sendiri di klinik kecantikan itu kan liburnya nggak menentu gitu ya Bu. Terus jam kerjanya itu dari pagi memang sampai malam gitu karena biasanya kita bekerja itu dari mulai jam 9 sampai jam 9 malam gitu. Nah, itu perihal magang bagaimana Bu? Oke, baik. Jadi teman-teman, karena ini teman-teman adalah anak-anak kelas khusus, kami sudah mengkhususkan
Jadi untuk magang ini misalnya Mbak Widya kerja di kelas di kecantikan. Ya di klinik kecantikan misalnya. Atau di mana Mbak Widya kerja di mana? Saya kasih contoh aja deh, coba. Saya sendiri kebetulan di klinik kecantikan, Bu. Oke, di klinik kecantikan. Nah, Mbak Widya rencananya apa arah peminatannya? Cash Pro. Cash Pro. Nah, kita kan nanti bikin laporan magang, ya kan? Nah, laporan magang kita itu kalau bisa sesuai sama peminatan kita. Kenapa? Nanti karena agak biar biar nyambung gitu ya juga sama skripsinya. Jadi mudah nanti pas bikin skripsinya. Teman-teman, bisa Cash Pro ya. Karena kenapa saya bilang kalau bisa magang itu mirip-mirip sama peminatannya. Karena nanti ketika mau skripsi, skripsi teman-teman itu kan akan menjurus dengan peminatan. Jadi kalau misalnya magang teman-teman itu udah mengarah ke peminatan, nanti tuh bisa jadi dari magang itu jadi bahan buat skripsi. Nah, itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya di kecantikan, kira-kira eh, apa yang masih ada kaitannya dengan Cash Pro? Misalnya bisa mau bikin wawancara terkait nih karyawan, bukan karyawan, misalnya nih ya, bukan, ini kalau skripsi. Kalau misalnya magang ya misalnya melihat gambaran bagaimana eh apa ya, gambaran apa, jadi nggak harus teman-teman tuh bener-bener duduk manis magang di tempat, enggak, itu ngomongnya aja magang, tapi yang penting laporannya itu terkait masih ada hubungan dengan Kesmas. Jadi tetap aja kerja di klinik kecantikan seperti sehari-hari. Cuman ngomong misalnya sama pimpinannya, saya nanti mau magang di sini. Tapi kan misalnya Mbak Widya di bagian apa kerjanya sekarang ini? Kebetulan kan saya sebagai nurse-nya ya, Bu. Nurse. Asisten dokter. Jadi Oke. kayak ya berbau untuk Cash Pro-nya itu emang mungkin dibilang tidak ada ya, karena itu perihal tentang alat gitu, tentang beauty gitu loh, Bu. Oke, berarti itu tentang cash pro-nya nggak ada. Tapi kerjanya di bagian nurse ya, perawatannya ya, keperawatannya ya. Udah, berarti bikin aja misalnya terkait, tetap nih ya, tetap aja kerja kayak biasa, nggak usah terpaku harus duduk manis magang di tempat lain, nggak, tetap magang di situ, tapi sudah memikirkan nanti laporan magang saya tentang apa ya. Oh, saya nanti mau bikin laporan magang tentang gambaran kesehatan karyawan-karyawan di sana, atau apa sih kalau Cash Pro tuh ya misalnya eh, atau kalau nggak harus kalaupun nggak cocok sama Cashpro, apa aja deh yang berkaitan dengan Cashmas. Kan teman udah belajar nih 3 semester tentang Cashmas, ada Cashlink, ada tentang administrasi misalnya atau apa, ya bisa itu laporannya bisa ke arah sana. Dan nggak perlu misalnya saya izin ya kepada dokternya, saya izin mau magang dulu, nggak perlu. Kelas khusus tuh dikhususkan. Silakan teman-teman berpikir memanage bagaimana tetap kerja tapi laporan jadi. Nah, laporannya itu harus berkaitan dengan kalau bisa sesuai dengan peminatannya. Kalau nggak bisa mentok-mentok ya sesuai dengan Kesmas lah gitu. Jangan sampai kayak kerja di bank laporannya tentang bank gitu. Jangan. Ya misalnya kalau di bank ya misalnya terkait bagaimana perilaku eh apa ya, gambarannya masih ada hubungan dengan kesehatan masyarakat lah. Apa ya, coba melihat gambaran kah atau apa yang jadi kenapa saya bilang itu agar materi-materi yang teman-teman dapatkan di 3 semester ini nggak sia-sia gitu, materi tentang Kesmas. Jadi laporannya ada kaitannya lah dengan Kesmas gitu. Jangan berkaitan dengan perbankan bank. Nah, gitu jangan, tuh kan nggak nyambung banget ya. Nah, jadi tetap apalah yang cari, yang mata kuliah apa sih yang masih cocok buat diaplikasikan untuk laporan magang saya yang berkaitan dengan Kesmas. Kalau idealnya ya sesuai sama peminatan kita agar nanti itu bisa jadi bahan. Kan teman-teman selanjutnya kan mau bikin skripsi nih. Jadi kalau teman-teman sudah punya gambaran terkait peminatan teman-teman nanti buat ngelanjutin ke skripsi lebih enak gitu. Tapi kalau memang nggak dapat banget nih idenya, ya udah yang penting ada hubungannya lah sama Kesmas gitu ya. Dan nggak perlu duduk manis kayak Bu, saya kerja dari pagi sampai jam sekian, jadi saya nggak mungkin magang di tempat. Nggak apa-apa, yang penting bikin laporannya jangan tentang lagi ngelakuin nurse di klinik kecantikan, tapi ya apalah yang berkaitan dengan Kesmas di sekitar, kan masih ada hubungan dengan kesehatan juga, gimana mungkin orang menjaga kesehatan apanya atau apalah, bisa lah dibuat itu laporan magang dengan
dengan apa kan nanti ada bimbingan magang juga sama pembimbing lapangan ya teman-teman, tenang akan diberikan pembimbing lapangan. Nanti bisa diskusi sama pembimbing lapangannya. Cuma pesan saya kalau bisa laporan magangnya itu jangan keluar dari Kesmas. Kalau bisa sesuai sama peminatan, kalau nggak bisa ya minimal ada Kesmasnya lah gitu. Ada kesehatannya gitu. Nah kalau udah nurse udah ada kesehatannya udah masuk juga sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Tapi ya kalau bisa eh jangan yang digambarkan itu jangan yang pekerjaan sehari-harinya gitu. Kalau bisa, kalau kepepet banget ya udah kadang-kadang udah kasih udahlah kasih aja nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih agak-agak kalau bisa jangan di tempat kita kerjanya gitu. Kalau nurse urusan yang biasa yang bantuin dokter untuk kecantikan, jangan laporannya jangan itu yang jangan dibuat laporan maganya coba cari ke arah yang lain misalnya gitu. Gitu Mbak siapa Mbak Wida. Jadi insya Allah kelas khusus ini kami tidak akan mempersulit, justru kami mencoba untuk mempermudah teman-teman agar bisa lulus 4 semester. Ini untuk masalah magang ya apa namanya ya memang tetap harus dilakukan, tapi ya pasti ada pemakluman lah kalau untuk kelas khusus gitu teman-teman. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Ibu izin, Ya, saya Aldo Ibu, saya izin mencoba untuk merangkum yang dari magang Ibu ya. ya. Jadi setelah Ibu coba menjelaskan dan juga juga ada dari teman-teman yang ingin mendiskusikan Ibu ya. Berarti sepenangkapan saya Ibu, mohon koreksinya juga. Kalau yang sudah disampaikan, magang ini berarti tidak harus yang bertempatan di tempat magang, tetapi lebih fokus kepada hasil laporan yang berkaitan dengan peminatan yang nanti kita ambil ya Bu. Dan kalau sepenangkapan saya kalau seperti ini Bu, berarti memang kita jatuhnya jadi ngambil data di suatu tempat itu dan perizinannya juga kemungkinan adalah mengizin ngambil data saja. Kalau magang itu kan karena yang stigma yang terbangun di orang-orang itu kan kalau magang itu turut membantu juga ya Bu ya. Turut membantu bukan hanya mengamati atau membuat laporan saja. Nah, yang dimana itu membuat mungkin dari teman-teman ini salah kaprah dan juga yang menjadi keberatan adalah titik keberatannya kita harus meluangkan waktu kita lagi yang dimana kita tuh sebagai karyawan di suatu perusahaan yang lain, tetapi kita harus meluangkan waktu kita untuk berkontribusi di tempat yang seharus dengan sejurusan ataupun sepeminatan kita, sedangkan perusahaan kita itu belum tentu bisa satu peminatan ataupun satu jurusan juga dengan yang dari hasil laporan magang kita. Nah, kalau sedangkan yang dijelaskan oleh Ibu tadi itu sepenangkapan saya adalah bagaimana caranya kita bisa menganalisis tempat kerja kita juga bahwa bisa dijadikan laporan magang itu dan juga menganalisis apakah sudah berstandarkan dari hal yang kita ambil sebagai peminatan dan juga apakah ada dampaknya karena memang saya juga pernah membuat laporan magang ya Bu ya, karena memang lebih ke arah sana. Tapi kalau memang kalau laporan magang yang dari sebelum-sebelumnya adalah kita bagaimana aktivitas sehari-hari kita, karena itu emang definisi magang sebenarnya, karena kan kalau magang itu turut membantu juga dan juga untuk standby juga dan kita benar-benar menjalankan aktivitas sehari-hari kita dan kita buatkan laporan. Tapi kalau yang Ibu bilang itu berarti fokusnya untuk mengambil data saja Bu, karena kita kan fokusnya untuk outputnya aja gitu, bukan untuk prosesnya. Jadi kita melihat standarisasinya dan juga kita menganalisis dan kita hanya melihat laporan aja pada akhirnya kan kita melihat hanya laporannya, tidak berdasarkan by prosesnya lagi gitu loh Bu. Jadi kita hanya mengamati dan juga kita menganalisis membuat laporan gitu Bu. Kurang lebih seperti itu Bu. Kira-kira bagaimana Ibu tanggapnya? Ya, benar. Ya, jadi itulah namanya kelas khusus. Kalau kelas reguler sesuai sama definisi magang. Mereka benar-benar di lapangan, dia absen, kemudian dia juga nanti diskusi sama pembimbing lapangan dan lain-lain untuk buat laporan. Tapi kan kami sudah tahu teman-teman di sini sudah pada kerja gitu, sudah tahu lah proses itu. Jadi tetap ada outputnya. Outputnya ya itu yang nanti akan menjadi laporan magang teman-teman. Ya pinter-pinternya teman-teman lah. Atau tapi tetap nanti teman-teman punya pembimbing lapangan ya, tetap nanti izin misalnya di situ sebagai pembimbing lapangan karena kan nanti harus diparaf oleh pembimbing lapangan. Nanti gimana pembuatan laporannya, mekanismenya magangnya di sana seperti apa, silakan teman-teman berdiskusi dengan pembimbing lapangannya. Enaknya gimana? Kan saya kerja nih
apakah cukup nanti diskusi-diskusi aja atau saya cobalah duduk sebentar di bagian itu kayak apa sih atau cuma lihat-lihat aja atau yang penting laporannya jadi dalam bentuk laporan magang tapi teman-teman benar-benar ada objeknya yang dilihat gitu. Ada objeknya yang dipantau atau mungkin kalau memang ada kesempatan untuk benar-benar ngerjain misalnya ada yang di bagian kayak Mbak Widya di bagian nurse gitu kan. Kan ada juga di situ mungkin bagian apa namanya ya admin gitu ya, administrasi. Saya mau magangnya terkait yang administrasi coba misalnya gitu ya. Nggak perlu ngikut duduk manis jadi bagian administrasi nggak perlu mungkin bisa tanya-tanya aja di admin ngapain sih kendalanya apa kan kita ada problem solving cycle oh di situ lamanya absen bukan absen banyak lama nunggu nih pasien tuh pasien tuh kelamaan nunggu di sini. Nah, nanti sebagai orang yang di luar admin, Mbak Widya bisa, oh berarti masalahnya lama nunggu. Kira-kira ini nanti bikinlah gambaran, laporan terkait itu. Mungkin bisa kasih solusi terkait masalah. Jadi nggak perlu harus duduk manis di situ. Bisa dengan, ya paling tapi tetaplah lihat-lihat, cari data atau ngobrol atau diskusi gitu dan tetap ada pembimbing lapangan yang nanti akan menandatangani yang buat diskusi juga dan pembimbing lapangannya ya levelnya lebih tinggi jangan temen sendiri gitu ya misalnya kasubditnya apa-apanya yang lebih tinggi izin Pak Bu nanti jadi pembimbing lapangan saya gini gitu jadi nggak seperti kelas reguler kalau kelas reguler ya memang sesuai definisi duduk di situ absen di situ ngerjain disuruh tolong ya buatin laporan gitu ya jadi kelas khususnya kita pengkhususan teman-teman jadi kenapa kita pilihkan magang? Karena kalau teman-teman dipilihkan PBL akan lebih ribet urusannya. Jadi kalau magang kan bisa kayak gitu, bisa sambil kerja atau ya pinter-pinternya teman-teman lah. Yang penting laporannya ada, teman-teman bisa lulus 4 semester ini. Kita tuh pengennya, sebenarnya saya, Bu Dekan dan Bu Adek tuh pengennya kelas khusus ini 4 tahun tuh lulus. Gimana caranya 4 tahun lulus ya? Kita ada pengkhususan lah buat teman-teman gitu. Gitu kurang lebih Pak Aldo. Baik, Ibu. Ibu, saya izin coba konfirmasi kembali, Ibu. Kalau seperti ini kan berarti kita memang membutuhkan konfidensi untuk pengambilan data ya, Bu ya, dari setiap perusahaan ataupun institusi. Tapi memang sebenarnya kalau memang di perusahaan kita tersedia juga studi kasusnya ataupun salah satu contohnya, alhamdulillah. Tetapi kalau amit-amitnya, Ibu, dari teman-teman kita ada yang berhalangan dan ada yang tidak sesuai. Jadi mereka harus mengambil dari perusahaan lain ataupun institusi yang lain. Itu sekiranya apakah dari pihak kampus pun bisa membantu kita untuk membuatkan surat permintaan perizinannya, tapi jatuhnya bukan perizinan magang, Ibu. Jadi takutnya kalau misalkan kita mengajukan magang kan yang ditangkap oleh perusahaan tersebut adalah kita akan standby. Sedangkan kalau yang dimaksud oleh dari pembahasan yang barusan sudah dibahas, itu jatuhnya kita hanya mengambil data dan juga mengambil salah satu studi kasus. Kalau misalpun nanti ada masalah pembayaran dan lain-lain itu kan berarti harus jelas juga Ibu sebenarnya dari awal juga karena kan kita juga agar tidak ada miskomunikasi seperti ini lagi nih Bu karena kan kalau yang ditangkap oleh umum magang itu kan kita benar-benar ada beberapa institusi yang memang ada fee-nya dan juga untuk pengambilan datanya juga buat pengambilan data tuh tidak cukup mudah Ibu ya dan kalau misalkan memang kita di perusahaan kita untuk mengambil data mungkin memang ada yang menggampangkan atau memang kita hanya melaporkan dari segi kitanya saja sepengamatan kita ataupun kita hanya mengamati gitu jadi tidak harus mengambil data yang konfidensial tapi kalau misalkan kita memang mengajukan ke institusi terkait dan menurut mereka itu adalah data konfidensial itu juga merupakan salah satu kendalanya Bu nanti di yang masa akan mendatang yang akan mendatang itu salah satu dari manajemen resiko juga sih Bu untuk kedepannya bagi teman-teman takutnya terjadi permasalahan seperti itu lagi dan terjadinya malah di waktu saat kita mau magang bukan yang setelah sebelumnya kita mengantisipasi gitu Bu jadi kira-kira kalau dari situ ada nggak ya Bu kira-kira antisipasinya agar ketika saat kita perjalanan untuk mencoba magang ini dan membuat laporan magang tidak ada kendala lagi dan miskomunikasi seperti ini Bu. Ya, teman-teman tuh magang kan nanti di akhir semester 3 ya. Jadi gini teman-teman, magang ini jangan terlalu apa namanya, terlalu di bukan dipersulit ya, maksudnya kayak ambil data. Itu beda kan lu magang dan skripsi. Nanti teman-temannya agak lumayan
effort itu adalah deskripsi. Karena kalau yang ngambil data, kemudian wawancara, ngambil data dan lain-lain itu ada perizinan dan lain-lain itu kan biasanya ntar ada di skripsi. Nah, kalau magang ini teman-teman sebenarnya lebih melihat problem solving aja. Jadi melihat misalnya di tempat tadi Mbak Widya. Coba saya kasih contohnya Mas Aldo aja, di Mas Aldo di mana? Kalau untuk sekarang saya masih di asisten lab di Vokasi UI, Bu. Oh, sama Mas Uji ya? Iya, betul, Ibu. Oke, asisten lab di Advokasi UI. Nah, coba nanti kalau misalnya untuk magang ya cari gambarannya, gambaran bagaimana sih kondisi di sana gini-gini. Terus solusi apa yang bisa kita tawarkan. Jadi kayak problem solving cycle, PBL, ada pemecahan masalah lah, itu lebih ke sana kan kalau magang. Nah, kalau misalnya skripsi nanti baru itu kita ngambil data dan lain-lain. Tapi memang enaknya ketika magang kita sudah punya gambaran, atau mungkin teman-teman mau langsung pas magang ngambil data sekali nanti buat jadi skripsi itu juga boleh. Nah, teman satu-satu nih ya, kalau untuk magang memang level outputnya nggak sampai olah data gitu, nggak sampai ke ngolah data atau melakukan analisis statistik gitu, belum sampai di situ. Jadi masih simple sih kalau magang itu, masih gambaran, kemudian nanti lihat apa permasalahan, lalu solusinya apa, lebih ke sana magang. Jadi sangat simple. Dan kalaupun butuh surat izin juga nanti akan dibuatkan. Cuman memang kalau magang ini biasanya ada beberapa institusi yang minta bayar ya. Nah, begitu juga mungkin kalau di mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Dekan ya terkait biaya-biaya itu ya, karena saya nggak terlalu paham juga. Nah, tapi nanti kalau untuk skripsi, nah itu baru tuh lebih dalam lagi, harus turun lapangan, ngambil data. Nah, itu udah nggak ada hubungannya lagi sama magang, kecuali teman-teman ngambil data di tempat magang, ya udah sambil jalan misalnya gitu, oke. Ya, jadi kalau untuk skripsi magang ini sebenarnya lebih simpel sih teman-teman, nggak sampai turun lapangan ngambil data statistik, analisis dan lain, nggak, cuma lihat gambaran. Dan kalau memang nanti butuh surat izin, nanti bisa minta ke kampus untuk dibuatkan surat izin. Dan teman-teman nggak harus standby duduk manis untuk melakukan kegiatan-kegiatan magang yang diharuskan gitu. Cuman memang nanti ada masalah pembayaran-pembayaran itu nanti akan disampaikan juga oleh kampus gitu. Mungkin gitu ya, Mas Aldo ya. Menjawab nggak jawabannya? Jawaban saya menjawab nggak? Baik, Ibu. Ya benar sih, Bu. Jadi memang harus ada surat pengantarnya, dan di surat pengantar itu dijelaskan gitu loh, Bu. Kalau kita kan emang mahasiswa yang hanya mengamati gitu, Bu, bukan turut ikut serta yang karena emang sepengetahuan saya juga, saya dulu pernah punya pengalaman di rumah sakit dan mengelola untuk pengajuan magang ya, Bu ya. Memang harus ada keterangan terkait juga gitu kan. Kalau misalkan memang magangnya ini sistemnya gimana gitu kan. Terus masuknya itu berapa hari dan kapan-kapannya. Jadi maksud saya itu adalah surat pengantaran seperti itu sih, Bu. Jadi kayak dijelaskan dan dimudahkan juga bagi kita yang membutuhkan surat pengantar tersebut. Jadi biar satu pintu aja dari tim ataupun dari pihak UMJ-nya, dari FKM juga langsung menjelaskan gitu. Jadi bukan yang dari mahasiswa menjelaskan ulang lagi, tapi surat resminya itu nggak ada gitu loh, Bu. Jadi biar satu pintu keluarnya, jadi biar sama-sama enak juga dari kami mahasiswa dan juga nanti di tempat institusinya ketika kita mengambil perizinan dan juga mengamati gitu, Bu. Ya, baik. Jadi mungkin mau saya sampaikan juga ya teman-teman semua, kita itu ada tahap-tahapnya. Karena memang sekarang teman-teman belum sampai ke tahap magang, maka kami belum melakukan pembekalan magang. Nanti di semester 2 selesai, masuk ke semester 3. Di semester 2 aja teman-teman belum selesai kan. Nanti ada semester 3. Nah, magang itu ada di semester 3. Nanti di semester 3 itu kita akan berikan informasi terkait magang. Jadi sebenarnya ini terlalu cepat ya untuk pembahasan magangnya ya. Nanti biasanya semester 3 itu baru saya akan memberikan namanya academic day terkait magang. Nanti teman-teman akan mendapat buku pedoman magang. Misalnya teman-teman anak K3 nanti ada buku pedoman magang K3. Di situ dijelaskan berapa lama harus magang dan lain-lain, tapi memang akan berbeda dengan reguler. Nanti kalau misalnya anak Kespro akan ada buku pedoman magang Kespro.
anak AKK ada buku pedoman magang AK, itu nanti semua akan kami sampaikan teman-teman di semester ketika teman-teman sudah akan mau masuk ke magang. Berarti mungkin di semester 3 awal. Sekarang kan teman-teman masih semester 2 nih, belum ada di pengisian RKS-nya juga belum ada pengisian RKS magang kan di semester 2. Jadi makanya kami belum sampaikan magang secara detail gitu. Nanti bahkan nanti ada namanya pembekalan magang. Bagaimana pengisian laporan magang, bagaimana pembuatan laporan magang, outline-nya apa saja. Itu nanti teman-teman akan dapat berbarengan dengan anak reguler. Karena kami coba barengin aja karena memang isinya sama, cuma memang prosesnya yang sedikit berbeda dengan kelas reguler karena teman-teman lebih dikhususkan. Jadi kalau mau bertanya berapa lama kami akan magang, prosesnya seperti apa ya, itu nanti pasti akan kami sampaikan di semester 3. Karena ketika teman-teman sudah mengisi RPS magang. Saya mau tanya, ada nggak yang udah ngisi RPS magang di semester 2 ini? Belum kan? Nah, makanya kita belum kasih informasi detail terkait magang. Jadi jangan sampai simpang siur seperti ini, Ibu. Nah, simpang siur karena memang teman-teman belum dapat info resminya dari saya kan. Karena teman-teman belum masuk ke semester magang gitu. Nanti ketika teman-teman, jadi tahap satu-satu teman-teman. Selesaikan dulu di semester 1 ini mata kuliah dasar. Kemudian semester 2, nanti semester 3 masuk, saya akan jelaskan terkait magang. Agar teman-teman siap-siap untuk magang. Karena magangnya bukan di semester 3 awal, tapi nanti di semester 3 akhir sekitar bulan Februari. Jadi magang teman-teman tuh sekitar bulan Februari tahun depan. Nah, itu nanti sebelum Februari kalau nggak salah ya, kalau di tahun lalu begitu, kurang lebih kalau nggak Januari Februari. Nanti sebelum Januari Februari itu di September, Oktober, September itu nanti ada pembekalan magang. Akan diisi dosen-dosen pembekalan magang terkait bagaimana penulisan laporan magang, bagaimana nanti cari tempat magang, itu akan berbarengan dengan kelas reguler. Nah, kalau kelas reguler nanti dia akan lebih detail, tidak seperti teman-teman yang harus, itu lebih detail lah kalau reguler. Teman-teman kan lebih dikhususkan. Jadi bukannya ini informasinya simpang siur seperti ini, karena belum sampai ke situ. Kita ini semester 2 ini belum sampai ke magang gitu, teman-teman. Ya, sebenarnya peminatan aja sebenarnya tuh di semester 4. Jadi karena ada kegelisahan dari para teman-teman ini, makanya ya udahlah saya buka akademik day daripada teman-teman bertanya-tanya. Karena memang peminatan di semester 4, magang di semester 3 belum sampai ke situ saya pembahasannya gitu. Jadi sekarang ini masih pembahasan, teman-teman lagi pemanasan untuk belajar mata kuliah dasar dulu gitu. Itu kurang lebih teman-teman, nanti akan ada banyak lagi mungkin nanti di semester 3 saya akan lebih banyak intens untuk menyampaikan informasi-informasi karena sudah masuk ranahnya magang. Semester 4 sudah masuk ranahnya skripsi gitu. Itu kurang lebih teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada mungkin ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Untuk hari ini terkait peminatan magang. Nanti untuk magang insya Allah akan kami lebih perjelas di semester 3. Karena teman-teman sudah ngisi KRS di semester 3. Karena memang belum ada pengisian KRS magang, maka kami belum menyampaikan informasi-informasi terkait itu. Untuk peminatan silakan tadi dipikirkan lagi sampai nanti masuk ke semester 4 peminatannya mau apa agar segera diputuskan. Karena juga masih lama sih sebenarnya semester 4 ya. Silakan beristiqoroh dulu atau berpikir dulu lah ya terkait peminatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Dekan ada tambahan mungkin atau sudah cukup? Oh sudah, Bu Dekannya oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Gimana? Enggak, saya hanya menyampaikan, Oh ya, Masya silakan. Allah. Silakan Bu Dekan. Iya, luar biasa sekali angkatan yang ini begitu ya, sangat kritis dan kami bangga begitu ya mempunyai Bapak Ibu sekalian gitu yang sudah memilih UMJ dan terima kasih sekali lagi begitu ya atas masukannya, atas saran-sarannya begitu ya. Dan kami sangat senang begitu ya, 2 acungan jempol buat Bapak Ibu untuk kritis seperti ini begitu. Karena memang momen-momen yang seperti ini begitu ya yang kita harapkan begitu ya. Jadi bukan hanya kuliah saja, mungkin kegelisahan
keresahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu ya, sehingga menyebabkan ini terjadi begitu ya. Yang harusnya Z-nya belakangan tapi maunya Z-nya ini duluan gitu Bu Vin. Kalau saya analisis seperti itu begitu ya, sampai ini magang diinikan gitu. Nanti saya merasakan juga akan ada kegelisahan tentang magang nih begitu. Kok magang perlu Bapak Ibu ketahui juga nih, setahu saya harusnya sudah disampaikan bahwa ini nanti magang baik bekerja di institusi sendiri ataupun nanti dicarikan oleh pihak kampus, itu nanti akan berbayar begitu ya. Dan ini juga akan diadakan oleh Kaprodi, nanti akan ada Academic Day begitu ya. Hanya nanti POATS-nya ini yang berbeda dengan reguler begitu ya. Jadi minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sampai nanti minggu keempat itu sudah laporan begitu. Jadi ini akan sedikit berbeda dengan yang reguler, yang mereka harus betul-betul standby di tempat magangnya begitu ya Bu Vini ya, setahu saya begitu ya. Jadi teruslah semangat dan teruslah meniti masa depan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Saya harapkan selalu sukses untuk Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bu Vini. Baik, terima kasih Bu Dekan yang sudah bersama kita ya sampai jam 9. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami terbuka untuk kritik dan saran atau untuk apapun yang ditanyakan. Bisa mungkin nanti ada perwakilan aja bisa sampaikan ke kami jika memang ada yang mau disampaikan. Nanti insya Allah di awal semester 3 kita akan adakan lagi Academic Day untuk pembahasan lebih detail ya terkait magang. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bu Dekan, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir untuk kegiatan diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kurang bisa menenangkan semua hati gitu ya, karena inilah yang bisa kami sampaikan dari fakultas. Dan insya Allah kita semua di sini dari fakultas ingin terbaik buat teman-teman semua untuk lulus 2 tahun saja, jangan lebih dari 2 tahun. Kami siap membantu, insya Allah bisa lulus tepat waktu semua. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama.